dari Universitas Sriwijaya. Uh, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dedi. Salam, Ya, selamat malam Pak. selamat Bagaimana Pak? malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya serahkan kepada Pak Dedi untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Kepada Pak Dedi, saya persilakan. baik. Terima kasih uh, uh, host kita yang kece ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah sama-sama hadir malam ini. Tentunya yang terhormat saudara kita Bapak Ahmad Subhan selaku penggagas acara ini yang sangat keren ini ya. Sekaligus nanti akan menjadi narasumber kedua dalam acara kegiatan webinar kita malam ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Dimas Sadiman selaku narasumber pertama kita malam ini. Dan juga tidak lupa kita juga ucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Para peserta seminar kegiatan webinar yang berbahagia malam hari ini, pertama-tama sependek pengetahuan saya. Di masa lampau, terutama sejak masa kolonial sekitar tahun 1920-an, di Kota Palembang, hidup berbagai penerbitan buku, kemudian penerbitan surat kabar, bahkan koran-koran. Dan yang tidak kalah penting misalnya muncul toko-toko buku beken ya, yang cukup banyak di Kota Palembang pada masa itu. Nah, jejak ini ditenggarai merupakan kontinuitas dari masa Kesultanan Palembang dengan adanya berbagai misalnya Al-Quran dan naskah yang dicetak. Nah, pertanyaan kita, Bapak Ibu sekalian, bagaimana di masa sekarang? Penerbitan yang akan kita bicarakan malam ini dalam perspektif produksi, distribusi, dan dokumentasi buku-buku di Kota Palembang sebetulnya maju atau mundurkah? Oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan penuturan dari para narasumber yang keren malam ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya saya akan membacakan sekilas CP ya, bukan CP sebetulnya, tapi ini sekilas pengetahuan kita. Pertama-tama saya perkenalkan, inilah dia Bapak Dimas Sadiman. Beliau adalah Ketua Ikatan Penerbit Indonesia, ya, IKAPI, ya Pak Sadiman? Iya, IKAPI Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan. Cabang, Pak ya? Iya, betul. Ya, cabang Sumatera Selatan. Jadi kalau nanti berurusan dengan persoalan penerbitan, tentunya Pak Dimas, saya memanggilnya Pak Dimas sangat luar biasa memahami mengenai penerbitan di Sumatera Selatan ya, terutama persoalan dinamikanya. Nah, untuk narasumber kedua malam ini, kami selaku panitia, mohon maaf, mestinya kami menghadirkan Pak Pardusi Amri ya, selaku onwer pemilik penerbit beken dan terkenal di Palembang, Nur Fikri Offset ya, tetapi mohon maaf beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena pada saat yang bersamaan beliau masih di luar kota ya.
Oleh karena itu nanti untuk narasumber kedua juga tidak kalah beken, karena beliau adalah pelaku penggiat literasi di Sumatera Selatan, yaitu Bapak Ahmad Subhan, yang sekaligus sebetulnya adalah penggagas acara Pekan Pustaka Palembang yang ketiga ini. Bapak Dimas Sadiman dan Bapak Ahmad Subhan, mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi ini nanti masing-masing akan berlangsung selama kurang lebih 35 menit ya, kalau tidak salah 35 menit. Nah, kemudian untuk sekitar 20 menitnya sisanya kita akan melakukan diskusi bersama gitu Pak Sadiman dan Pak Ahmad Subhan. Dan juga kepada teman-teman Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan webinar malam ini, tidak lupa kami juga mengingatkan nanti sambil mengikuti materi dari narasumber juga dapat melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Nah, untuk itu kita langsung saja. Pertama-tama kita akan mendengarkan pemaparan dari pemateri narasumber pertama, Bapak Dimas Sadiman. Kami persilakan Pak Dimas. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, Pak Dedi Irwanto dari FKIP Unsri. Kemudian Pak Ahmad Subhan. Mungkin kita sama-sama sebagai penggerak literasi, cuma mungkin bergeraknya berbeda-beda gitu. Kalau di sejarah saya kenal baik dengan Pak Sarifudin. Oke, rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya mungkin akan share screen nanti berkaitan dengan materi yang akan kita bicarakan. Jadi nama saya Sadiman, saya juga mengajar di beberapa perguruan tinggi. Jadi kebetulan sudah 1 tahun ini saya dipercaya sebagai Ketua Ikatan Penerbit Indonesia Cabang Sumatera Selatan sejak bulan Desember tahun 2020. Saya berkecimpung di IKAPI Sumsel itu kurang lebih sudah 3 tahun. Selama ini mendampingi Pak Dr. Yusron, ketua sebelumnya, dan juga dengan kerjasama dengan Pak Pardusi. Pak Pardusi saat ini adalah sebagai sekretaris bendahara, saya bendahara di IKAPI Sumsel. Jadi memang dalam 1 tahun terakhir ini kebetulan saya jadi ketua, dan pada saat yang bersamaan adalah masa pandemi COVID-19. Sehingga banyak aktivitas yang mestinya kita bisa lakukan pada tahun ini tidak bisa dilaksanakan. Pada tahun 2020 kami mempunyai event terbesar kami, yaitu melaunching 1000 buku karya penulis Sumsel, di mana pada saat itu kita launching sebanyak 1250 judul buku karya dari para penulis Sumsel. Memang luar biasa ini sebenarnya acara yang pertama. Sebenarnya tahun ini juga kita punya rencana untuk launching 1000 judul buku karya guru dan siswa Sumatera Selatan, pengawas guru dan siswa di Sumatera Selatan. Tapi nampaknya tahun ini akan kendalanya lebih besar karena memang anak-anak tidak masuk sekolah, kemudian kita juga sulit sekali untuk melakukan kegiatan secara tatap muka, dan pertemuan-pertemuan melalui webinar seperti ini memang terbatas
di tempat-tempat tertentu. Kalau di daerah perkotaan seperti kita mungkin tidak ada permasalahan. Baiklah rekan-rekan sekalian, terkait dengan penerbitan, jadi perlu kami informasikan kepada semuanya bahwa Ikatan Penerbit Sumatera Selatan ini beralamat di Jalan Kebun Bunga, Gang Melati Putih nomor 2 RT 39 RW 13 di depan, tepatnya di depan TPU Kebun Bunga. Jadi silakan rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana penerbitan dan sebagainya bisa hadir di tempat itu, dan kebetulan memang merupakan salah satu tempat penerbitan, yaitu Penerbit Anugerah Jaya Palembang. Pengurus IKAPI saat ini secara umum saya jelaskan ada 3, ketuanya saya sendiri ya, dari Penerbit Anugerah Jaya. Kebetulan memang kantor itu masih bersama-sama ya menempati sebuah ruangan di Penerbit Anugerah Jaya. Kemudian sekretaris adalah Sigit Dwi Sucipto, ya, SPD ini juga dosen di Unsri kalau tidak salah di bahasa Indonesia, dari Penerbit Bening Publishing. Kemudian bendaharanya adalah Pak Pardusi dari Penerbit Nur Fikri yang jauh lebih senior dari kami. Ya, kurang lebih beliau sudah sekitar 8 tahun mengelola penerbitan. Di Palembang sendiri saat ini anggota yang aktif ya, anggota yang saat ini aktif sejumlah 14. Ini belum perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan sebagai anggota IKAPI juga ya. Ada beberapa yang memang aktif, yaitu Universitas Sriwijaya dan Universitas Muhammadiyah. Jadi ini semua yang saat ini secara aktif mengikuti kegiatan, kemudian menerbitkan buku dan mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama 2 tahun terakhir. Memang kebanyakan dari ke-14 anggota ini merupakan anggota baru yang berkembang selama 1 tahun terakhir. Jadi kalau anggota lama itu hanya Nur Fikri, kemudian Rafa Pres, kemudian Tunas Gemilang, kemudian Universitas Muhammadiyah, Universitas Sriwijaya, kemudian Yayasan Pendidikan. Nah, ini adalah anggota-anggota yang lama. Kebanyakan baru, dan saya bersyukur bahwa di waktu yang singkat ini ternyata menarik banyak pihak untuk membuka penerbitan. Karena memang penduduk Sumatera Selatan ini yang lumayan banyak dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, ya, Sumatera Selatan dibandingkan Sumatera Barat dan Riau. Ternyata penerbitan kita jauh tertinggal memang dari segi jumlah. Kebutuhan akan bahan bacaan di Sumatera Selatan rata-rata masih disuplai dari Pulau Jawa. Mulai dari bacaan untuk anak, kemudian kebutuhan sekolah, kebutuhan kuliah, rata-rata disuplai dari Jawa. Sebenarnya penulis di Palembang, Sumatera Selatan ini cukup banyak, bahkan banyak dari penulis-penulis Sumatera Selatan yang sudah go nasional. Ya, baik itu penulis novel, ya, penulis buku ajar, kemudian buku pelajaran ya. Saya sendiri sebenarnya aktif sebagai penulis sejak tahun 2004. Menulis di berbagai penerbit mayor di Indonesia, mulai dari penerbit Erlangga, kemudian Yudhistira, Irama Widya, kemudian juga di Bumi Aksara. Nah, ternyata bahwa hasil dari tulisan-tulisan rekan-rekan kita di Sumatera Selatan ini juga seringkali menjadi buku-buku yang laku dijual di pasaran oleh penerbit-penerbit mayor. Jadi di sini perlu kami informasikan bahwa ada penerbit mayor. Penerbit mayor itu penerbit yang besar ya, yang mereka punya punya jaringan nasional. Nah,
perlu kami informasikan bahwa ini ada sebuah pemahaman yang mungkin sedikit keliru, bahwa orang kadang-kadang menyamakan antara penerbitan dengan percetakan. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Penerbitan ya penerbitan, percetakan ya percetakan gitu. Jadi kalau percetakan tugasnya hanyalah mencetak naskah. Jadi naskah yang sudah jadi kemudian diolah sebelumnya diolah di penerbit, ya, mulai dari bahan mentah, kemudian disusun, di layout, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga menjadi bahan. Setelah bahan itu selesai, siap cetak, maka dibawa ke percetakan, baru dicetak. Jadi percetakan itu hanya tugasnya mencetak saja. Kalau penerbit itu bagaimana mengolah bahan mentah itu sampai menjadi buku. Sehingga yang rumit di dalam proses penerbitan itu adalah pada saat pengolahan naskah. Jadi seperti ini prosesnya, bahwa biasanya penerbit mencari penulis, ya, kemudian penulis mengirimkan naskah. Naskah ini nanti ada dua, jadi ada dua jenis biasanya. Apakah naskah ini memang layak atau tidak layak? Kalau layak maka ada dua juga, apakah layak memang sudah langsung bisa diproses, ataukah layak tapi perlu revisi. Jadi di sini peran dari seorang editor atau seorang penyunting untuk menyeleksi sebuah naskah. Kemudian setelah diseleksi, kemudian disetujui untuk diterbitkan. Dalam proses penerbitan juga ada macam-macam. Apakah menggunakan pola berbayar, ya? Jadi si penulis itu membayar penerbitannya, atau diserahkan kepada penerbit. Jadi penulis punya hak cipta, hak ciptanya bisa dilimpahkan kepada penerbit, sehingga hak ciptanya beralih dari penulis kepada penerbit. Nah, tetapi penulis tetap mempunyai hak moral, namanya tetap dicantumkan, kemudian juga punya hak ekonomi mendapatkan royalti. Nah, tetapi kalau si penulis itu membayar kepada penerbit, maka hak penerbitan tetap ada pada penulis, kemudian hak ekonomi dan hak moral juga tetap pada penulis. Nah ini, jadi setelah naskah layak untuk diterbitkan, dilakukan editing, dilakukan layout, covering, ya, kemudian baru diusulkan untuk mengurus ISBN. Jadi dalam pengurusan ISBN ini yang diperlukan adalah, kalau sekarang adalah sinopsis buku, kemudian di sana juga ada daftar isi dan pengantar dari penerbit. Saat ini memang pengurusan dari ISBN hanya diperbolehkan untuk penerbit. Untuk perorangan saat ini memang sedang ada masa pending. Tidak tahu apakah dalam bulan-bulan terakhir secara pribadi sudah bisa dilakukan. Kemudian penerbitan buku. Nah, kemudian setelah buku diterbitkan, ini bisa didistribusikan melalui beberapa. Apakah dijual secara langsung melalui sales ke pelanggan, ataukah melalui toko buku. Dan apabila melalui toko-toko buku yang besar seperti di Gramedia misalkan, atau toko buku lainnya, biasanya mereka meminta diskon yang cukup besar, sehingga kadang-kadang kita sebagai penerbit-penerbit kecil di Palembang berkeberatan dengan diskon yang lumayan besar dan memberatkan produksi. Nah, seperti ini, ya, jadi prosesnya, jadi memang sebuah penerbitan itu cukup rumit prosesnya. Makanya apabila Bapak Ibu menerbitkan sebuah buku untuk dihasilkan sebuah produk yang berkualitas, biasanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan. Itu pun setelah naskah diserahkan dari penulis, karena memang prosesnya supaya tidak terjadi kesalahan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan melalui sebuah proses. Jadi di sini peran seorang penyunting di balik sebuah buku yang
berkualitas itu selalu ada penyunting yang punya peran. Dia berperan di balik layar. Penulis dari Sumatera Selatan, misalkan seperti Tereli, yang memang wong kito dari Lahat, dia juga biasanya setiap penulis itu selalu punya penyunting. Setiap penulis menggunakan jasa penyuntingan, biasanya kalau kita menggunakan sistem royalti, maka penyunting-penyunting itu disiapkan oleh penerbit. Jadi semua biaya akan ditanggung oleh penerbit. Dan saat ini juga di Sumatera Selatan, termasuk saya sendiri di samping sebagai penulis, saya juga sebagai penyunting yang sudah tersertifikasi BNSP. Jadi kalau rekan-rekan para penulis dan yang berminat menjadi penyunting, Anda sekalian, Bapak Ibu, bisa juga mendaftar melalui IKAPI Sumsel, nanti akan kita salurkan ke BNSP untuk melakukan uji sertifikasi. Dan sekarang penerbit-penerbit mayor, penerbit besar, biasanya mensyaratkan sertifikat penulis profesional sebagai salah satu syarat untuk bisa memasukkan naskah ke dalam penerbitan tersebut. Nah, jadi makanya kepada rekan-rekan bahwa sertifikat itu memang sebagai salah satu syarat, walaupun di dunia penerbitan memang kalau sudah profesional ya nggak ada masalah, naskahnya pasti diterima di mana-mana. Tetapi kalau ingin seperti negara-negara lain bahwa semua profesi itu terstandarisasi, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti melalui IKAPI Sumatera Selatan. Kemudian terkait dengan penerbitan ini sebenarnya profesi banyak ya. Ada yang namanya penulis atau writer. Kemudian pengarang, author. Jadi penulis dengan pengarang itu berbeda. Kalau penulis biasanya ini pada buku-buku non-fiksi, sedangkan kalau pengarang adalah buku-buku fiksi. Dua tren yang berbeda, biasanya penulis-penulis atau autor, ya, khusus untuk buku-buku fiksi, pengarang, ini biasanya lebih terkenal daripada penulis atau writer. Jadi author itu biasanya lebih terkenal dari writer. Saya adalah writer, jadi biasanya tidak begitu dikenal orang, tetapi bukan berarti karya-karya para penulis itu karena hanya beredar pada kalangan tertentu saja. Kalau karangan berupa misalkan kumpulan cerpen, kemudian novel, kan beredar luas di masyarakat, semuanya bisa membacanya. Kemudian yang berikutnya adalah ilustrator dan layouting. Jadi kalau sudah diproses, maksud saya sebelum itu editing atau penyunting. Jadi naskah yang masuk itu selalu harus disunting. Lalu timbul pertanyaan, apakah setiap orang atau setiap penulis dan pengarang selalu butuh penyunting? Saya katakan iya. Jadi siapapun Anda, para penulis, pasti membutuhkan penyunting. Kenapa? Seorang penulis profesional sekalipun, dia tetap membutuhkan. Jadi kita bisa melakukan penyuntingan, tetapi biasanya penyuntingan yang kita lakukan itu tidak seperti yang dilakukan oleh penyunting yang bukan diri sendiri, karena dia akan membaca dengan detail. Sedangkan kalau kita menyunting sendiri, karena naskahnya sudah ada di kepala kita, sudah ada di memori kita, biasanya ketelitiannya akan menjadi rendah, ya. Dan di dalam menyunting ada teknik-teknik menyunting yang memang dijalankan secara standar. Kemudian sesudah itu di layout, kemudian kalau perlu diberikan gambar, diberikan ilustrasi dan sebagainya juga. Ini merupakan profesi yang ada di penerbitan. Kemudian setelah itu ada quality control. Jadi setiap produk yang akan keluar itu harus dicek oleh seorang quality control sehingga semuanya baik dari sisi tampilan, dari sisi estetika dan sebagainya memenuhi standar buku ini layak dikonsumsi oleh publik.
ini yang saya jelasin tadi bahwa jenis tulisan secara umum itu ada dua, ada fiksi dan ada non-fiksi. Maka ada sebuah penerbit yang dia memang mengkhususkan diri pada fiksi, ada juga penerbit yang mengkhususkan penerbitan pada non-fiksi, dan ada juga yang dua-duanya. Karakternya pada buku ini juga berbeda. Kemudian kita lihat ada ini adalah skema mengenai buku ya. Jadi kalau berdasarkan temanya itu ada yang fiksi, ada yang non fiksi ya, non fiksi. Non fiksi, kemudian di non fiksi ini ada macam-macam, ada fiksi kita juga sudah biasa, ada puisi, ada prosa, ada cerpen, ada drama dan sebagainya. Kemudian di dalam non-fiksi ada di dunia ilmiah atau akademik, ini biasanya ada buku aja, hasil-hasil penelitian. Nah, hasil penelitian juga bisa dijadikan buku ya, yang disebut dengan karya ilmiah populer. Dan sekarang sedang tren para dosen mengubah bukunya, ya, diubah menjadi karya tulis itu diubah menjadi buku ilmiah populer. Tentu berbeda ya, karya tulis dengan buku itu berbeda. Konstruksi karya tulis tentu kita sudah paham, mulai dari S1, S2, S3 atau laporan penelitian dia punya susunan yang sama. Sedangkan buku punya konstruksi yang berbeda. Jadi yang membedakan antara penelitian dengan buku itu adalah dari sisi konstruksi dan dari segi bahasa. Buku penelitian biasanya bahasanya cenderung kaku, dipahami oleh orang-orang tertentu. Orang umum biasanya cenderung sulit untuk memahaminya. Kalau karya ilmiah populer itu sudah menggunakan bahasa-bahasa yang baku, tetapi dia akan lebih fleksibel dan lebih mudah dipahami. Kemudian di sini ada karya jurnalistik ya, bisa berupa laporan, ulasan dan sebagainya. Kemudian ada dari bisnis atau kepemerintahan, kedinasan, kehumasan dan pemasaran. Kemudian di dalam satu lagi yang namanya faksi, kisah nyata. Ada yang namanya biografi dan autobiografi. Kalau biografi adalah pengalaman seseorang yang ditulis oleh orang lain, kemudian kalau autobiografi itu adalah karya pengalaman yang ditulis oleh penulisnya sendiri. Kemudian ini sudah saya jelaskan ya. Perlu kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di dalam proses menghasilkan sebuah karya yang berkualitas dari sisi tulisan, ini ada langkahnya. Dan ini merupakan standar penulisan yang ada di Undang-Undang Perbukuan. Ya, di Undang-Undang Perbukuan ini tahun 2019. Jadi ada juga sudah kepresnya sudah ada, perpresnya sudah ada. Jadi mulai dari pramenulis, menulis dan pasca menulis. Jadi ini sudah standar. Seorang penulis profesional harus melakukan kegiatan pramenulis, kemudian setelah itu menulis dan kemudian pasca menulis. Apa saja yang ada di dalam pramenulis? Menemukan ide. Ini kalau orang bahasa Indonesia ini sudah sangat paham. Adalah menemukan ide, kemudian ide itu sudah ketemu, kemudian tentukan temanya, sudah temanya, kemudian kita turunkan menjadi sub-sub tema atau disebut dengan topik, kemudian bisa saja dari sana baru lahir judul. Biasanya kalau kita di perguruan tinggi kan mau menulis karya ilmiah selalu ditanya dulu, mana judulnya? Tidak demikian dengan buku. Buku bisa saja setelah bukunya selesai, judulnya baru lahir. Bisa saja. Jadi ini perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi dari tema kemudian diturunkan menjadi subtema atau topik, kemudian bisa saja nanti baru lahir judul. Jadi ini peta pikiran yang kita lakukan, ada topik, ada subtopik, kemudian menjadi topik-topik yang kecil. Jadi di sini kalau kita lihat di sini adalah babnya, kemudian ini adalah sub-subbab, akan menjadi subbab, kemudian ini akan menjadi sub-subbabnya lagi. Jadi prosesnya seperti itu. Apabila kita dalam langkah menulis ini menggunakan pola seperti ini, karya itu pasti lahir.
Jadi sekarang banyak timbul kalau yang sudah biasa menulis juga seorang penulis profesional itu harus menghasilkan karya secara rutin. Apakah 1 bulan 1 karya, 3 bulan 1 karya, ataukah setiap 1 tahun 2 karya dan sebagainya. Dia akan menghasilkan karya-karya secara rutin. Oleh karena itu kerja yang dilakukan juga harus terstruktur dengan baik. Kemudian yang berikutnya yaitu setelah selesai itu semuanya tadi dari subtopik itu akan menjadi kerangka tulisan, namanya kerangka tulisan. Pada setiap bagian topik atau bagian subtopik itu terdiri dari pendahuluan lah, pembuka. Kalau kita menuliskan sesuatu harus ringan dulu, kemudian isinya 80% dan penutup. Selalu seperti itu. Polanya bisa seperti kerucut lah. Jadi kecil, kemudian membesar, kemudian mengecil lagi. Struktur tulisan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ya, proses penulisan. Nah, apabila proses pembuatan kerangka sudah selesai, kemudian kita melakukan proses penulisan. Menulis itu tidak berurutan. Kalau dalam teknik menulis para profesional, menulis itu tidak mesti berurut dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan seterusnya. Bisa saja dari bab 3 dulu, kemudian ke bab 5, ke bab 1, ke bab dan seterusnya. Ini. Jadi kerjakanlah dari yang paling mudah dan paling dikuasai. Kalau kami dari para penerbit biasanya mempunyai saran kepada penulis, kerjakanlah, tulislah, buatlah dari apa yang Anda sukai yang pertama. Apa yang Anda sukai. Kemudian yang kedua apa? Apa yang Anda kuasai. Kemudian yang ketiga, apa yang Anda geluti. Saya misalkan seorang guru, saya seorang dosen, maka saya lebih cenderung menulis terkait dengan pelajaran atau buku ajar atau media pembelajaran. Itu akan lebih cepat selesainya daripada saya menulis di bidang pertanian, bidang teknik gitu ya. Meskipun bisa dilakukan, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Ini beberapa hal terkait dengan buku ya, saya tidak akan bercerita banyak karena kita. Kemudian yang berikutnya, pada saat Bapak Ibu menulis, ngetik, katakanlah mengetik, biasanya kita kan selalu ngetik, membaca gitu ya. Kalau kita ingin menjadi penulis yang profesional, buku kita cepat selesai, salah satu yang harus kita lakukan adalah tidak membaca tulisan kita pada saat kita mengetik. Tidak membaca tulisan kita. Karena ada proses berikutnya yang namanya pasca editing, ya, pasca menulis. Yang namanya pasca menulis dilakukan salah satunya adalah proses editing. Editing tahap awal dilakukan oleh penulis untuk mengedit substansi materinya. Jadi kalau pertama kali diedit apa? Ngecek tulisannya saja, gitu. Ngecek tulisannya saja. Kemudian mengedit tata tulisnya, kemudian kalau ini dilakukan oleh kita juga bisa untuk tahap awal, tapi yang sangat penting biasanya dilakukan oleh para editor. Kemudian meminta pendapat para ahli. Kemudian editing substansi ini biasanya dilakukan oleh editor, ya, materi temanya apakah perlu ditambah, perlu dikurangi. Tentu semua hal ini dilakukan dengan seizin daripada penulis. Nah, penerbitan yang dilakukan di Palembang ini ada beberapa jenis. Ada yang namanya buku ajar, ya. Buku ajar ini ada 2, yang di sekolah namanya buku pelajaran, yang di perguruan tinggi namanya buku teks. Nah, kemudian ada juga namanya buku ilmiah, ada buku ilmiah populer ya. Ini. Kemudian ada juga buku referensi. Yang terbit di Palembang ini beragam, ya. Mulai dari buku ajar, kemudian buku pelajaran, buku referensi, bahkan ada kamus bahasa Palembang, kamus bahasa Palembang yang diterbitkan oleh
Universitas Raden Fatah, Universitas Islam Raden Fatah Palembang. Kemudian ada juga buku-buku pelajaran. Salah satunya memang di penerbit Anugerah Jaya lebih konsentrasi pada buku-buku muatan lokal yang khas untuk Sumatera Selatan. Jadi perkembangan penerbitan setiap bulan di Palembang cukup menggembirakan, ya, baik yang diterbitkan oleh penerbit lokal maupun yang diterbitkan oleh penerbit skala nasional. Jadi pada tahun ini, ya, di penerbitan memang kami tidak melakukan pencatatan setiap bulan, tetapi rata-rata dari yang terbit setiap penerbit berbeda-beda. Kalau penerbitan di Palembang yang jelas satu bulan itu lebih dari 20 buku yang dihasilkan. Artinya ini kan sebuah perkembangan yang cukup menggembirakan dari perjuangan rekan-rekan para penggerak literasi yang memang saat ini masih bergerak bisa dikatakan sendiri-sendiri, sedangkan di dalam undang-undang perbukuan, pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk bisa berperan supaya proses penerbitan kemudian penerbitan di daerah itu berkembang, terutama untuk muatan-muatan lokal seperti juga yang telah dilakukan oleh rekan-rekan di Palembang ini. Jadi kita cukup bangga di Sumatera Selatan karena di tingkat persekolahan itu juga banyak muatan-muatan lokal yang sudah diterbitkan sebagai bahan ajar, sebagai buku pelajaran di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, dari segi penjualan juga cukup menggembirakan. Jadi mudah-mudahan di tahun ini kita juga tembus di angka 1.000 judul buku untuk Sumatera Selatan, meskipun di masa pandemi. Karena memang di masa pandemi ini sangat berpengaruh untuk penjualan buku secara fisik, memang menurun tajam dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Walaupun secara logika mestinya di masa orang-orang berada di rumah membutuhkan banyak buku untuk bacaan, tapi kenyataannya mungkin karena penyebabnya pandemi sehingga daya beli masyarakat juga mengalami penurunan. Memang kebanyakan di Sumatera Selatan ini saya lihat bahwa buku-buku non-fiksi ini lebih dominan daripada buku-buku fiksi. Jumlahnya mungkin kalau buku fiksi antara 20-30%. Kalau buku non-fiksi itu sekitar 70-80%. Ini mungkin karena kebutuhan, ya, karena kebutuhan para guru, dan kami dari IKAPI selalu mendorong agar rekan-rekan guru dosen bisa menulis, kemudian bisa berkonsultasi dengan IKAPI, dan kami akan menyalurkan kepada penerbit-penerbit yang bersedia untuk menerbitkan dengan berbagai macam pola, apakah itu menggunakan pola berbayar ataukah menggunakan pola royalti. Semuanya punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Kemudian ini beberapa yang dihasilkan, yang di Sumatera Selatan ada karya ilmiah populer, hasil konversi dari penelitian, kemudian buku ajar, buku teks, pelajaran, penunjang, buku referensi. Ya. Buku referensi ini Kamus Bahasa Palembang sudah saya sampaikan. Tadi juga ada direktori, misalkan direktori makanan, direktori pakaian. Bahkan saya pernah diminta oleh Bank Indonesia Sumatera Selatan untuk bisa menyediakan buku-buku tentang kekhasan daerah, misalkan tentang songket, satu buku yang berwarna color diproduksi dalam kondisi yang lek, ya, tapi sampai saat ini kami belum bisa mewujudkan karena produksi seperti itu cukup memakan biaya yang cukup mahal. Karena sebuah BEV buku sesungguhnya kalau penerbit mayor itu 3.000 eksemplar. Tetapi untuk penerbit-penerbit saat ini sudah ada solusi. Dengan adanya digital printing, pencetakan secara digital, maka
penerbitan suka-suka bisa dilakukan. Artinya seorang penulis bisa menerbitkan berapa saja. Bahkan kita saat ini di IKP Sumatera Selatan bisa menerbitkan walaupun cuma 1 buku saja sebagai sampel. Karena sekarang fasilitas digital printing sudah cukup memadai. Tetapi untuk percetakan dalam jumlah besar ya tidak bernilai ekonomis karena memang digital printing itu per lembarnya masih cukup mahal biayanya. Itu saja Bapak Ibu sekalian untuk materi dari kami, dan mungkin nanti akan ada beberapa hal yang sedikit kami ingin bagikan tentang kegiatan kita di 2 tahun terakhir. 2 tahun sebentar saja. Jadi rekan-rekan kita dari IKP Sumatera Selatan juga melakukan beberapa kegiatan pelatihan penulis. Ya, kami sudah melatih ratusan penulis dan mereka berhasil mulai dari siswa, kemudian bahkan ada siswa SD yang sudah berhasil menuliskan sebuah buku dengan oplah cetak yang lumayan banyak. Kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa kabupaten kota untuk mengembangkan buku-buku muatan lokal di daerah. Kami bersedia memfasilitasi kabupaten mana saja apabila mau menyusun kurikulum terkait dengan penulisan buku, misalkan buku pelajaran untuk muatan lokal ya, atau yang berbasis lokal. Kami juga dengan daerah-daerah mengembangkan literasi. Ya, saya sendiri sebagai penggerak literasi terus secara masif ke daerah-daerah untuk melakukan pelatihan penulisan, menggerakkan penulisan, dan alhamdulillah perkembangannya cukup baik. Dan kami juga membentuk komunitas yang namanya komunitas guru super prima. Memang anggotanya adalah para guru yang aktif menulis. Kemudian kami juga melakukan pelatihan pada anak-anak dari dini supaya mereka gemar membaca, gemar menulis. Kita juga bekerja sama dengan berbagai macam instansi untuk melakukan pameran-pameran buku di kabupaten. Udah 3 tahun kita melakukan pameran buku skala besar, walaupun promosinya tidak begitu besar karena memang keanggotaan kita masih sangat terbatas, tetapi kita mendapatkan dukungan dari penerbit-penerbit nasional sehingga selalu saja pameran yang kita lakukan itu meriah dan diikuti oleh semua penerbit yang ada di Indonesia yang mereka punya cabang di Sumatera Selatan. Ini saja, terima kasih untuk materi yang saya sampaikan. Mungkin agak terburu-buru karena waktunya juga terbatas. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Dedi. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Dimas Sadiman yang telah memberikan kita banyak informasi ya. Ternyata saya baru tahu ternyata IKP Sumatera Selatan jumlahnya masih kalah dengan jumlah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, Pak Sadiman ya. Iya, betul. Kemudian ada sebuah problematik lagi misalnya bahwa ternyata pertanyaan besar saya selama ini kenapa misalnya buku-buku yang diterbitkan di Sumatera Selatan tidak banyak yang ada di atau bisa diakses di toko-toko buku besar di Nusantara. Dan yang tidak kalah pentingnya yang disampaikan oleh Pak Dr. Sadiman adalah mengenai sertifikat internasional dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh IKP Sumatera Selatan sendiri seperti pelatihan penulisan untuk pelajar, mahasiswa dan juga dosen serta umum lainnya. Dan juga ada pameran-pameran buku. Luar biasa sekali ya. Ini nanti akan menjadi pematik untuk diskusi kita lebih lanjut. Tapi sebelum kita diskusi sampai kepada tahap diskusi, ini kita akan mendengarkan satu lagi narasumber yang tidak kalah luar biasanya ya, Pak Ahmad Subhan
sarjana sastra gitu. Kami silakan Pak Ahmad Sebahan untuk memaparkan materinya. Baik, makasih Kak Dedi. Salam Pak Dimas Sadiman, terima kasih sudah hadir. Baik, saya langsung saja share screen ya. Ya, semoga lancar. Ya, bisa dilihat semuanya. Mudah-mudahan bisa Kak Dedi ya. Baik. Bisa. Ya, seharusnya malam ini kita ada dua narasumber. Yang pertama dari Ketua IKAPI dan Kak Pardusi. Tapi sayangnya Kak Pardusi harus mudik. Ada keluarga yang sedang tidak sehat. Gitu. Tetap saya pertahankan karena ya Kak Pardusi atau Nur Fikri itu sudah sangat berjasa untuk kegiatan kita pada sepekan ini. Baik. Nah, saya ingin tampilkan peta di awal. Jadi pada tahun 2019, saya itu sempat putar-putar ke berbagai toko buku di Palembang. Ini peta, saya sudah buat sebetulnya, ada peta toko buku di Palembang. Ya, yang tentu saja masih terkonsentrasi di sekitaran antara Masjid Agung sampai ke IP, International Plaza. Ini ada beberapa foto ya, toko buku yang sempat saya datangi. Ada toko buku Ali, sekarang sudah gulung tikar. Penuntun sampai saat ini masih bertahan. Bisa dibilang yang masih bertahan, yang paling tua dan masih bertahan di Palembang. Kemudian ada toko buku Ramadan juga, termasuk toko buku tua. Imam Bonjol sudah gulung tikar. Imam Bonjol ini saya potret ketika di bawahnya ada keterangan akan dilelang gitu. Kemudian ada toko buku Pelangi yang juga sudah berubah menjadi toko minyak wangi. Toko buku Utama yang adalah semacam cabang atau perwakilan dari Toha Putra. Kita tahu Toha Putra salah satu penerbit di Semarang kalau tidak salah, atau ya sekitaran Jawa Tengah, yang khusus di buku-buku sejarah, buku-buku agama. Kemudian ada toko buku Anggrek yang juga sudah gulung tikar. Sebetulnya ini salah satu toko buku yang penting di Palembang. Pak Anom yang adalah salah seorang penggerak perbukuan di Palembang itu penting sekali kita sebutkan. Dan toko buku lain. Nah, waktu saya ke toko-toko buku tersebut, saya punya satu pertanyaan kepada mereka. Saya sudah siapkan pertanyaan tersebut karena kita tahu kalau kita ke toko buku, kita mungkin tidak merasa nyaman kalau misalnya kita kita cari sesuatu tapi tidak jelas, kemudian kita ditawari yang lain-lain yang kita juga tidak mengerti. Maka pertanyaan utama saya adalah, ada nggak buku sejarah Palembang? Dan para peserta bisa menebak. Jawabannya adalah tidak ada. Hampir semua toko buku di Palembang ketika saya bertanya dengan satu pertanyaan yang sama, jawabannya adalah sama. Tidak ada. Nah, kemudian, berarti saya harus mencari di tempat yang lain gitu ya. Maka saya kemudian ke depot buku di samping Masjid Agung. Di situ ada beberapa depot, mereka menyebut dirinya depot, semacam los atau lapak-lapak buku gitu ya. Justru di depot-depot inilah ya, saya menemukan buku-buku bekas, buku-buku bekas, buku-buku sejarah Palembang. Misalnya yang paling sebelah kiri ini namanya Arif. Dia menunjukkan dua buku sejarah Palembang. Yang pertama yang di tangan kanannya ini adalah salah satu buku penting gitu ya, tentang peringatan 50 tahun Kota Palembang. Dan sebelah di tangan kirinya adalah buku panduan atau guidebook
Kota Palembang pada tahun 69. Saya justru menemukan buku-buku sejarah itu di sini, di lapak-lapak ini, di depot-depot ini. Jadi ya ini semacam bocoran kalau misalnya saudara-saudara ingin kadang-kadang beruntung ya kalau kita datang ke depot-depot buku itu akan menemukan buku-buku sejarah Palembang yang tidak bisa ditemukan di toko-toko buku. Nah, ini adalah buku yang menurut saya salah satu buku penting tentang sejarah Kota Palembang, diterbitkan oleh RHAMA. Ini adalah singkatan ya, singkatan dari Raden Haji Muhammad Akib. Kemudian ini adalah buku yang guidebook Kota Palembang tahun 69 tadi. Nah, kemudian saya baiklah, berarti kalau saya ingin mencari buku-buku sejarah Palembang, saya harus tahu siapa penulisnya. Saya yakin para peserta webinar ini sudah tahu ya jawabannya siapa gitu, siapa penulis Palembang, penulis buku sejarah Palembang pada khususnya, tentu saja adalah Johanna Hanafiah. Nah, ini adalah sebagian dari daftar buku karya Johanna Hanafiah yang berhasil saya kumpulkan dari kegiatan Pekan Pustaka Palembang 1 dan 2. Ya, ini tentu saja karena dukungan dari Ustadz Andi Syarifuddin yang adalah salah seorang pengumpul pustaka Palembang yang sangat lengkap gitu ya. Untuk saat ini tidak ada bandingannya. Ya, ini adalah judul-judul lain dari Johanna Hanafiah. Pertanyaannya, apakah buku-buku ini masih bisa kita dapatkan? Buku-buku sejarah Palembang karya Johanna Hanafiah ini. Gitu ya. Ini ada berapa judul. Ya. Kemudian, lalu bagaimana caranya mendapatkan buku-buku Johan? Kalau kita ingin mengetahui sejarah Palembang, bagaimana kita mendapatkan buku-buku sejarah Palembang yang ditulis oleh Johanna Hanafiah? Gitu kan? Oke, mungkin yang pertama terpikir oleh kita adalah, oke, berarti ini di perpustakaan, gitu kan? Sekarang saya ingin mengajak saudara-saudara semua, gitu ya, untuk mulai mencari tahu kira-kira buku ini bisa nggak kita temukan di perpustakaan. Saya akan tampilkan share screen ya. Saya akan langsung uji coba. Ini adalah halaman dari perpustakaan Universitas Sriwijaya. Kita akan coba masukkan kata kunci. Ini sudah di halaman perpustakaan Unsri, sudah di katalog online perpustakaan Unsri, karena terus terang sampai sekarang perpustakaan kota dan perpustakaan provinsi kita tidak punya katalog online. Nah, kita coba masukkan ya. Kita cari pakai author gitu ya, penulis, dan kita masukkan kata kunci Johan, karena Johan lahir pada tahun 1938 sehingga namanya masih menggunakan ejaan lama, De Johan Hanafiah, author. Bagaimana hasilnya? No result. Tidak ada hasilnya. Ya, kemudian coba kita cari di UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah ya. Kita masukkan lagi kata kunci Johan Hanafiah. Mohon maaf ya, Kak Subhan, ya. untuk tampilannya yang screen-nya masih yang tadi. Oh, masih yang tadi ya, oke. Ya. Berarti saya akan ubah ke sini ya. Oke, share. Sudah muncul? Nah, baru oke. Oke, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi di perpustakaan Universitas Sriwijaya. Sudah terlihat ya, Jackie ya? Sudah ya? Oke, ini adalah tampilan dari katalog online Universitas Sriwijaya.
saya akan masukkan kata kunci di Johann Hanafiah. Oke, semuanya bisa lihat, mudah-mudahan. Saya akan pilih menu author atau penulis. Ya, tadi no result, tapi di sini hasilnya adalah kota Palembang dari Wanua Sriwijaya menuju Palembang modern. Sekarang kita lihat hasilnya. Oh, ternyata ini adalah buku yang ditulis oleh Bambang Budi Utomo, Johann Hanafiah, dan Hasan Mu'arif Ambari. Ya, 3 penulis yang ini adalah buku yang terbilang baru sebetulnya. Ini terbilang baru karena ini terbit pada tahun 2012. Dan ini bukan karya Johann secara individual. Dan ini adalah satu-satunya buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Sriwijaya yang dikarang oleh Johann Hanafiah dan kawan-kawan sebetulnya. Tadi kita sudah lihat ya, ada berapa cover judul bukunya. Kita beralih sekarang ke Uin Raden Fatah. Halo Jackie, apakah tampilannya sudah tepat ya? Tolong dikonfirmasi. Ya, Jackie. sudah. Oke. Ya, sudah. Nah, sekarang kita ke UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah. Ya. Kemudian kita masukkan kata kunci Johann Hanafiah. Kita masukkan kata kunci Johann Hanafiah di sini. Di sini sudah selesai ya. Kita tutup saja. Sekarang saya menggunakan beberapa halaman perpustakaan universitas besar di Palembang. Oke, Raden Fatah tadi kita skip dulu. Sekarang katalog bersama perpustakaan UM Palembang. UM ini Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya sudah sempat mencari dan saya masukkan kata kunci Johann Hanafiah di sini dan bagaimana hasilnya? Found null from your keywords Johann Hanafiah. Tidak ada karya Johann Hanafiah di Universitas Muhammadiyah. Kalau di UPT Perpustakaan Raden Fatah juga ini agak ada sedikit masalah teknis gitu ya. Ada satu temuan tetapi bukan karya Johann Hanafiah yang daftarnya ada di atau covernya yang sudah saya tampilkan tadi. Ya, saya beralih kemudian ke PGRI nih. Ini kampusnya Jeki nih. Kampusnya Jeki dan tempat ini beberapa rekan kita mengajar gitu ya. Kita cari pakai penelusuran buku di perpustakaan dan arsip Universitas PGRI. Oke. Kita akan coba penelusuran buku ya. Ya, ini. Kita masukkan kata kunci Johann dan pengarang. Dan kita cari. Bagaimana hasilnya? Kita tunggu sebentar. Tidak ada tampilan hasil, berarti tidak berhasil ditemukan karya Johann Hanafiah. Saya ingin tunjukkan contoh lain karena mungkin karena tampilan ini katalognya PGRI agak berbeda dengan kampus lain. Kita coba dengan nama yang berbeda. Narasumber kita Dedi Irwanto ya. Yang mana adalah pengarang. Oke. Bagaimana hasilnya? Ada satu. Venesia dari Timur memaknai produksi dan reproduksi simbolik kota Palembang. Jadi pada intinya maksud saya adalah oke, saya balik lagi ke sini ya, share. Oke, pada intinya saya sebetulnya mulai dari belakang ya, karena kalau dari segi judul webinar kita ini perkembangan penerbitan buku sejarah di Palembang, produksi
distribusi dan dokumentasi, saya ingin menunjukkan bahwa secara dokumentasi kita punya dokumentasi yang buruk dalam hal buku-buku sejarah Palembang. Saya bahkan sebelum benar-benar mengenal Jeki gitu ya, akhirnya saya langsung sebut nama gitu ya. Saya sempat ngobrol dengan Jeki gitu. Jeki adalah lulusan dari pendidikan sejarah di PGRI dan sekarang mengajar sebagai guru sejarah di Sekolah Maitreya di Palembang. Jeki bilang bahwa ketika mereka ingin mengakses buku-buku sejarah Palembang, mereka harus meminjam buku-buku milik dosen. Sehingga buku milik dosen itu sangat buluk, gitu. Bulukan sekali buku-buku sejarah Palembang milik dosen karena terlalu sering dipinjam. Gitu. Nah, ini yang membuat saya berpikir berarti sebetulnya ada persoalan dokumentasi buku-buku sejarah Palembang. Oke, saya akan balik lagi ke screen tadi. Apakah sudah full screen? Oke, ini sudah full screen ya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa Saru nyari buku sejarah Palembang? Ya kan? Tadi saya balik gitu ya, dari produksi, distribusi ke dokumentasi, saya mulai dari dokumentasi, berarti ada persoalan di hulunya gitu ya. Ada persoalan di hulu dari penerbitan buku-buku sejarah Palembang, yakni produksinya. Kalau itu adalah di hulu, berarti produsen buku sejarah Palembang ini pihak mana saja sih, gitu ya? Atau pihak mana yang menjadi penerbit buku-buku sejarah Palembang? Nah, saya ingin mulai dari cover buku ini karena sejauh ini saya berkesimpulan bahwa buku ini adalah semacam permulaan dari geliat penerbitan buku-buku Palembang. Buku-buku Palembang khususnya buku-buku sejarah Palembang. Titik awal dari semangat munculnya kajian terhadap buku-buku sejarah Palembang itu gara-gara buku ini yang berjudul Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II. Di sini ada keterangan di bawahnya, disusun oleh tim perumus kajian hasil-hasil diskusi sejarah perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi buku ini sebenarnya adalah hasil dari tim yang dibentuk untuk untuk mengajukan agar SMB 2 itu diakui secara nasional, biasanya oleh Kementerian Sosial, sebagai pahlawan nasional. Dan itu di era Sainan Sagiman pada tahun 1980. Sejauh ini saya yakin bahwa inilah titik awal mulai seriusnya atau mulai munculnya kajian-kajian sejarah Palembang. Karena sebelumnya tonggak pertama kajian sejarah Palembang itu diawali oleh seseorang bernama Raden Haji Muhammad Akib atau RHM Akib yang biasanya disingkat menjadi Rama. Ini adalah buku yang beliau tulis yang judulnya Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmud Badruddin. Beliau menulisnya Badruddin II, yang ini terbit sebelum buku Risalah tadi. Kalau kita bandingkan antara buku ini dengan buku yang kemudian diterbitkan oleh tim tadi, itu bisa dibilang di atas 70% isinya sama. Yang menunjukkan bahwa sebetulnya yang mengawali atau tonggak pertama penulis buku sejarah di Palembang itu adalah RHM Akib. Dia adalah tonggak pertama.
Buku ini sebenarnya sudah diterbitkan ulang oleh penerbit Pena Aksara atau Aksara Pena gitu ya. Sudah diterbitkan ulang. Ini adalah buku awal tentang sejarah Palembang. Nah, yang menarik juga ternyata RHM Akib ini adalah seorang penerbit ternyata ya. Jadi saya menemukan banyak versi dari buku ini, bukan dalam artian versi isi, tapi versi cover. Ini cover yang berbeda, hanya berwarna merah. Saya menemukan cover yang berbeda lagi. Ini adalah koleksi perpustakaan Bank Indonesia. Ada yang juga bercover hijau gitu ya di sudut kanan bawah ini. Ini kalau tidak salah koleksinya Ustadz Andi. Jadi ternyata RHM Akib ini adalah salah seorang pionir penerbit buku di Palembang. Nanti akan kita lihat, ini di atas kita bisa lihat ya, mulai dari atas ada beberapa cover judul buku yang ditulis oleh RHM Akib. Secara rinci kita lihat di sini. Nah, ini adalah buku pertama, buku sejarah Palembang pertama yang ditulis oleh orang Bumi Putra, itu sebutlah semacam itu, yang ditulis oleh orang Palembang dalam aksara Melayu. Karena sebelumnya kita di Palembang cenderung menggunakan aksara Arab Melayu. Sedangkan ini, maaf tadi, maksud saya adalah dalam aksara Latin. Ya. Ini adalah buku sejarah Palembang yang pertama ditulis oleh orang Palembang dalam aksara Latin. Nah, kita akan lihat di sini ya. Di sini ada keterangan penerbitnya. Penerbit mungkin perlu kita tambahkan garis miring percetakan. Di sini ada keterangan Druk Ekonomi Oude Kerkhoff Bandung. Jadi RHM Akib ini atau Aji Akib ini mencetak buku pertama ini di Bandung di percetakan ekonomi. Druk itu Drukritz gitu. Kalau dalam bahasa Belanda itu berarti percetakan. Ini jalan kuburan gitu ya. Kerkhoff itu kuburan, khususnya kuburan Belanda gitu ya. Kuburan tua gitu. Jalan kuburan tua di Bandung. Ya. Kemudian jadi pertanyaan bagi saya gitu ya. Kenapa Akib mencetak di Bandung gitu? Kenapa dia tidak mencetak di Palembang gitu ya? Ya, ini cover dalamnya Sejarah Malaju Palembang oleh RHM Akib. Sebetulnya dia berdua dengan Raden Ibrahim. Jadi ini RM ketika dia masih Raden Muhammad gitu ya. Jadi kemudian kita kenal RHM gitu ya, singkatannya. Berarti saat itu dia belum naik haji, RHM Akib. Nah, saya menduga ada pertimbangan ekonomis dari Aji Akib. Karena saya hanya menunjukkan beberapa satu halaman ya di sini ya. Sebenarnya ada beberapa halaman lagi yang cukup representatif yang bisa kita tampilkan. Jadi waktu saya melacak Druk Ekonomi ini, percetakan di Bandung ini apa sih gitu ya? Ternyata dari segi namanya kita bisa menebak bahwa ini adalah percetakan kecil di Bandung. Dalam dunia percetakan di Indonesia, Bandung itu selalu kejar-kejaran dengan Jakarta ya. Jakarta sampai sekarang dia kalau tidak salah selalu 50% lebih banyak dalam statistik percetakan di Indonesia. Dia selalu 50% lebih banyak dan nomor 2 biasanya Bandung. Dan kemudian sekarang untuk saat ini Jogja gitu ya. Ya Semarang dan Surabaya juga gitu. Tapi biasanya Bandung itu nomor 2, kejar-kejaran, tapi tidak pernah menyusul Jakarta. Jakarta selalu menjadi industri buku yang atau percetakan yang paling besar di Indonesia. Nah, ternyata Akib ini adalah waktu kuliah gitu ya, waktu dia muda, dia kuliahnya di Bandung. Tidak saya tampilkan di sini semacam biodata dia. Waktu di Bandung Akib ini ternyata dekat dengan kelompok anak-anak muda yang menggerakkan Kongres Pemuda yang kedua bersama Sultan Syahrir. Jadi Akib ini lahir pada 1908
20 tahun kemudian dia terlibat dalam Kongres Pemuda II di Bandung. Nah, dari segi namanya, menurut saya percetakan Druk Ekonomi Bandung ini percetakan yang murah, gitu ya. Karena di halaman-halaman yang lain kita bisa melihat hasil cetakan dari Druk Ekonomi ini meleber, kalau istilahnya kita gitu ya. Jadi dia percetakannya kurang bersih. Saya menduga karena kedekatan Akip dengan Bandung, itu yang membuat dia memilih untuk mencetak di Bandung, tidak di Palembang. Dan dia memilih percetakan yang murah. Walaupun dalam perkembangannya kemudian percetakan Druk Ekonomi ini, saya kira dia berkembang karena saya menemukan informasi bahwa percetakan yang sama, Druk Ekonomi inilah yang menerbitkan atau mencetak majalah Pikiran Rakyat. Itu adalah majalahnya Pergerakan Nasional yang pemretnya adalah Bung Karno. Tapi itu kemudian setelah Akip mencetak ini. Ya. Nah, kenapa saya bertanya, Akip kok mencetaknya di Bandung, kenapa tidak di Palembang gitu ya? Karena ternyata di Palembang itu punya percetakan dan toko buku yang besar dalam ukuran pada tahun era kolonial. Jadi ini adalah foto sebuah toko buku yang buka di malam hari pada dekade 1930-an. Ini adalah toko buku K.A. Ebeling. Di sini kita bisa lihat ada bookhandel. Bookhandel ini adalah dalam bahasa Belanda artinya toko buku gitu ya. Di tengahnya ada K.A. Ebeling. Di sebelah sini ada keterangan lagi sebetulnya. Jadi ini adalah toko buku di Jalan Tengkuru yang buka di malam hari, mungkin semacam semacam promo atau ketika dia buka di awal-awal, gitu ya. Kita bisa duga itu di malam hari karena lampunya hidup semua, gitu ya, dan sekelilingnya gelap. Inilah yang membuat saya berpikir gitu. Palembang pada dekade 1930-an punya sebuah toko buku besar. Saya yakin dengan ukuran seperti ini sudah toko buku besar pada tahun segitu. Buka di malam hari dan didatangi oleh orang-orang yang cukup banyak gitu ya. Berarti pada saat itu Palembang pernah semarak dengan dunia literasi. Nah, ini foto di siang hari di bangunan yang sama sebetulnya. Ini K.A. Ebeling tadi yang di tengah, di sebelahnya ada bookhandel dan di atas ada Palembang Newsblad. Palembang Newsblad ini adalah koran. Jadi ternyata toko buku K.A. Ebeling ini dia merangkap-rangkap gitu ya. Dia sekaligus toko buku, dia sekaligus percetakan, sekaligus tempat bagi kantor surat kabar Palembang Newsblad. Ya, perihal ini sudah sempat ditulis tentang surat kabar pertama di Palembang gitu ya. Nanti kalau ada waktu akan saya bagikan. Kemudian, nah tadi K.A. Ebeling, ternyata sebelumnya di Palembang itu pernah punya satu percetakan namanya, ini saya perlihatkan, Tip Industrial May Palembang 1922. Dan percetakan inilah yang awal-awal menerbitkan atau mencetak buku Simbur Cahaya. Kemudian ya ini iklan Industrial May di Palembang. Jadi Industrial May ini semacam PT gitu ya. PT yang punya banyak anak atau lini perusahaan. Salah satunya adalah percetakan buku. Yang lebih fokus saya menduga dia di galangan kapal. Dan ada banyak lagi gitu ya. Ada ship department gitu ya. Ada pabrik dan lain-lain gitu ya. Industrial May ini bahkan mendahului dari K.A. Ebeling. Nah, itulah kenapa. Jadi sebelumnya ada jejak-jejak percetakan penerbitan di Palembang gitu ya, yang kemudian setelah era kolonial Belanda itu diteruskan oleh RHM Akip. Sepelacakan saya ini adalah buku awal gitu ya tentang buku petunjuk Kota Palembang
Ini buku yang diterbitkan pada tahun 1951 oleh R.H.M. Akib tadi, atau mungkin saat itu masih Raden Muhammad Akib. Itu bisa terlihat dari cover ini ya. Ada yang bisa lihat, ada jembatan di sini. Ini jembatan Kertapati gitu ya, atau Wilhelmina Brug gitu ya. Jadi saat itu belum ada jembatan Ampera gitu. Dan saat itu jembatan Wilhelmina Brug sudah menjadi simbol modernitas Palembang. Karena dari komponen cover ini kita terlihat ya, ada pesawat, ada jembatan besar, ada kapal laut yang cenderung kapal bermesin gitu ya. Ini tahun 1951 diterbitkan oleh R.H.M. Akib. Ini yang diterbitkan oleh Akib tahun 1956. Kemudian, ini adalah sebuah iklan yang dimuat di dalam buku R.H.M. Akib yang terbit tahun 1956. Iklan perusahaan K.A. Ebling. K.A. Ebling ini yang tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa toko buku dan percetakan di era kolonial. Jadi ternyata K.A. Ebling ini bertahan sampai tahun 1956 di Palembang. Selanjutnya masih perlu kita lacak lebih lanjut gitu ya. Ya, di sini ada satu-satunya percetakan yang telah terkenal gitu ya. Terus toko bukunya selalu menyediakan alat kantor dan selanjutnya. K.A. Ebling ini 1956 masih mengiklankan diri di buku terbitan Rama Publishing House, nama perusahaannya Rama, pada tahun 1956. Baik, nah itu era-era di awal gitu ya. Kita kemudian melompat. Kalau R.H.M. Akib adalah penulis awal buku-buku sejarah Palembang, selanjutnya tonggak selanjutnya siapa gitu ya? Yang saya temukan adalah Johan Hanafiah. Jadi cover ini adalah cover buku pertama karya Johan Hanafiah yang berjudul Perang Palembang 1819-1821, Perang Laut Terbesar di Nusantara. Ini buku pertamanya dia. Kalau kita baca semacam mini biografinya Johan, ternyata buku ini adalah buku protes sebetulnya ya. Kalau istilahnya saya itu ini pamflet, bukan buku gitu ya. Karena kalau untuk standarnya UNESCO, buku itu minimal 50 halaman gitu, atau 49 halaman, dan ini yang ditulis oleh Johan ini tidak sampai 49 halaman. Karena buku ini adalah semacam protes dari Johan ketika buku sejarah nasional Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah itu tidak memuat sama sekali tentang peristiwa di Palembang yang sangat heroik ini. Oke. Mungkin itu akan menjadi perbincangan lebih lanjut gitu ya. Nah, saya temukan buku ini di Perpustakaan Bank Indonesia. Agak aneh gitu ya, ada 2 stempel di sini ya. Saya sengaja tampilkan karena ternyata sebelum menjadi koleksi Bank Indonesia, Perpustakaan Bank Indonesia, buku ini adalah koleksi dari perpustakaan. Bisa lihat gambarnya ya di sini ya. Ada yang bisa menebak ini gambar apa? Ya, ini adalah monumen Montpera gitu ya. Jadi sebelumnya Montpera itu pernah punya perpustakaan, tapi kemudian sepertinya tutup, kemudian diakuisisi oleh Bank Indonesia, Perpustakaan Bank Indonesia. Nah, yang menarik juga ternyata pada saat itu, pada tahun 1986 gitu ya, Johan Hanafiah menerbitkan buku ini menggunakan penerbit dia sendiri gitu ya. Nama penerbitnya CV Parawisata Jasa Utama. Agak aneh, bukan pariwisata tapi parawisata. Mungkin pada tahun-tahun 80-an itu ada semacam ambiguitas antara parawisata dan pariwisata gitu ya. Ini adalah percetakan, saya menduga ini adalah percetakan indie yang dikelola oleh Johan pada tahun itu, pada tahun 1986. Kita bisa lihat ya, dari covernya saja, ini adalah kertas
karton berwarna merah jambu yang sangat tipis, gitu, sangat sederhana, tidak ada warna selain hitam dan putih di dalamnya. Jadi ini adalah buku pertama karya Johan yang diterbitkan secara indie oleh dia, yang saya temukan di Perpustakaan Bank Indonesia. Nah, kaitannya dengan tadi di awal kita bilang berarti ada persoalan produsennya, gitu ya. Kenapa buku-buku Palembang itu sulit didapatkan? Yang pertama, kesimpulan saya, gitu ya, buku-buku Palembang itu diterbitkan di awal-awal oleh penerbit-penerbit kecil yang sangat lemah dalam hal distribusi. Memang buku-buku awal Johan Hanafiah itu didukung oleh pemerintah, gitu ya. Kita bisa lihat di buku awal 86 dan tahun 88 ini kata pengantar oleh Wali Kota Palembang Khalil Aziz pada saat itu. Jadi buku-buku awal ini disupport oleh pemerintahan kota. Tapi saya menduga pola inilah yang kemudian berulang pada tahun-tahun berikutnya. Yakni buku sejarah Palembang yang disupport oleh pemerintahan kota, yang ketika diterbitkan, dicetak secara, saya menduga terbatas, saya tidak tahu oplahannya berapa, gitu ya. Kemudian buku-buku ini dibagikan, tidak didistribusikan ke publik. Itulah yang menyebabkan buku-buku ini hanya tersebar di rumah-rumah pribadi. Sulit untuk didapatkan di toko-toko buku. Tapi ada pola berikutnya yang menarik menurut saya, gitu ya. Ternyata Johan itu menerbitkan beberapa buku yang diterbitkan oleh sebuah penerbit nasional. Di sini kita lihat ada CV Haji Mas Agung. Kita tahu Mas Agung ini adalah pemilik toko buku Gunung Agung, gitu ya. Jadi menurut saya ini canggih, gitu ya. Johan ini bisa dia menggandeng penerbit besar di Jakarta yang punya jaringan toko buku besar di Indonesia. Saat itu saya yakin toko buku Gunung Agung jauh lebih hegemonik ketimbang Gramedia, gitu ya. Jadi itulah kenapa beberapa buku Johan Hanafiah yang diterbitkan oleh CV Mas Agung, misalnya buku ini tentang Masjid Agung, kemudian ada buku lain, misalnya ini juga Palembang Zaman Bari, gitu. Ini juga oleh CV Mas Agung. Ini kalau kita cari di katalog perpustakaan se-Indonesia, ini masih bisa kita temukan di perpustakaan di Malang, perpustakaan di Surabaya, gitu. Karena distribusinya baik. Dia melalui dia melalui CV Mas Agung yang punya jaringan toko buku nasional, yakni toko buku Gunung Agung. Itu akan berbeda dengan buku-buku awal seperti ini. Putu Gawang dan Perang Palembang 1819 1821. Ini sangat langka karena diterbitkan oleh penerbit indie, CV para wisata jasa utamanya Johan Hanafiah. Di sini kita bisa mencatat bahwa penerbit punya peran penting, gitu ya. Karena penerbit biasanya atau seharusnya, gitu ya, dia akan punya jaringan dengan toko buku untuk mendistribusikan buku-bukunya. Tapi apakah itu terjadi nanti akan kita lihat, gitu ya, di fakta berikutnya. Nah, ini juga menarik. Ini adalah buku karya puncak kalau menurut saya, karya puncak Johan Hanafiah. Ini semacam tesis Johan Hanafiah itu tentang budaya Palembang, yang dia menganggap budaya Palembang itu semacam perkawinan antara budaya Melayu dan Jawa. Walaupun sekarang dalam beberapa diskusi dengan beberapa teman, sepertinya tesisnya Johan ini harus dipertanyakan, gitu ya. Karena dia seperti menawarkan ambiguitas tentang identitas Palembang. Tapi ini akan menjadi diskusi yang lain, gitu ya. Nah, yang menarik adalah di sini kita bisa lihat buku ini diterbitkan atas kerjasama
dengan pemerintah daerah tingkat 2 Kota Madya Palembang. Jadi ini adalah salah satu contoh dari pola penerbitan buku sejarah di Palembang yang disponsori oleh pemerintahan kota. Untuk buku ini yang khas adalah buku ini diterbitkan oleh dicetak atau menggunakan nama penerbit. Semoga terlihat ya di sini ya. Ini Raja Wali Press. Kita tahu Raja Wali Press ini adalah salah satu penerbit buku perguruan tinggi di Indonesia yang sudah sangat terkenal gitu ya. Nah, di sini saya belum sempat melacak lebih lanjut kenapa Pak Johan memilih Raja Wali Press. Tapi yang jelas Raja Wali Press sebagaimana Gunung Agung dan Gramedia, mereka punya jaminan untuk menyebarkan buku ini secara nasional. Sehingga nggak heran kalau buku ini itu masih mudah menemukannya di lapak-lapak buku di berbagai kota di Indonesia. Baik, nah ini adalah pola berikutnya. Jadi saya menemukan pola, tadi pola pertama adalah buku yang diterbitkan oleh, yang disponsori oleh pemerintahan kota Palembang, khususnya Humas Pemkot Palembang gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah, ini adalah buku yang hasil penelitian dosen-dosen UIN Raden Fatah yang diterbitkan oleh sebuah penerbit di Yogyakarta yang namanya Idea Press Yogyakarta. Sebetulnya ada banyak judul ya, hasil penelitian UIN, para dosen di sebelah kanan, kita bisa lihat ada banyak judul. Sebetulnya ada berapa judul lagi, ada berapa belas judul yang diterbitkan gitu ya, oleh Idea Press di Yogyakarta. Problemnya adalah, jadi ini ada pola kerjasama antara UIN yang menugaskan atau mewajibkan para dosen untuk meneliti, yang hasil penelitiannya kemudian dibukukan. Nah, di titik ketika membukukan ini ada orang yang kemudian menghubungkannya dengan penerbit, gitu ya. Yang kebetulan orang yang menghubungkannya dengan penerbit ini dibawa ke Jogja. Yang kita bisa menduga bahwa saat itu belum ada cukup keyakinan bahwa percetakan dan penerbit di Palembang sudah cukup mumpuni untuk menerbitkan hasil-hasil penelitian ini. Itulah kenapa ini dicetak di Jogja. Ya, kita harus akui bahwa percetakan di Jogja masih sampai sekarang masih terbilang mungkin paling murah gitu ya dibandingkan di Jakarta dan di Bandung gitu ya. Bahkan kita mencetak di Jogja itu sudah ditambah dengan ongkos kirimnya gitu ya. Jadi kita dari Palembang ngirim ke Jogja, kita kirim naskah ke Jogja, kemudian dicetak di Jogja, dikirim lagi ke Palembang, itu biayanya itu masih murah gitu dibandingkan dengan kota lain gitu. Ini tentu saja harus diperiksa lagi. Mungkin Pak Dimas Adiman bisa menjelaskan lebih jauh tentang itu gitu ya. Tapi saya menduga pihak yang menerbitkan buku-buku UIN ini masih yakin bahwa Jogja punya mereka punya keahlian dalam hal misalnya secara artistik cover-covernya bagus gitu ya. Kita tahu Jogja punya ciri khas dalam hal perwajahan buku gitu ya. Kemudian biaya produksinya juga masih rendah. Kemudian pengolahan naskahnya juga baik gitu ya, karena ya kita tahu Jogja punya sejarah panjang tentang itu sehingga itu diyakini. Nah, persoalannya buku-buku ini kemudian tidak bisa diakses. Jadi UIN menerbitkan buku-buku ini hanya terbatas, dicetak terbatas. Gitu. Setelah dicetak, itu dicetak hanya, saya kurang tahu tepatnya berapa belas atau berapa puluh eksemplar gitu ya. Ini hanya kemudian disetor ke LPM, Lembaga Pengabdian dan Penelitian
di kampus gitu ya sebagai pemberi dana, kemudian disetor ke Perpusnas, disetor ke perpustakaan daerah dan perpustakaan kampus. Tapi kemudian bagaimana masyarakat bisa membacanya? Kalau dia hanya mungkin dugaan saya nggak lebih dari 10 eksemplar dicetak. Sehingga gagasan-gagasan tentang sejarah Palembang itu mandek gitu. Hanya di lembaga-lembaga tadi gitu. Ini tidak tersebar ke masyarakat dan tidak memantik penelitian-penelitian baru, tidak membuat munculnya peluang buku-buku baru karena munculnya buku-buku sebelumnya gitu. Itu persoalannya. Saya pikir juga ini juga disebabkan oleh teknologi baru gitu ya. Tadi Pak Sadiman sudah menjelaskan gitu. Orang bisa mencetak sedikit dengan perkembangan teknologi sekarang gitu ya. POD atau print on demand tadi. Jadi kalau dulu orang pakai cetak offset itu ada syarat cetak tuh nggak bisa cuma 50 atau 100 gitu. Dulu tuh minimal untuk menutupi biaya produksi itu saya kurang tahu pasti itu sudah di atas 500 gitu. 500 eksemplar gitu. Sedangkan sekarang itu kita 10 eksemplar tuh bisa cetak gitu. Jadi teknologi yang berkembang sekarang justru membuat kecanggihan tidak menjamin persebaran gagasan di tengah masyarakat ternyata gitu ya. Karena orang bisa cetak sedikit. Oke. Nah, tadi adalah beberapa pola yang saya perlihatkan gitu ya. Sebenarnya ada contoh-contoh lain yang ingin saya tampilkan selain contoh dari Idea Press yang digunakan oleh UIN ini. Ada satu lagi, ada sekelompok buku yang diterbitkan oleh Badan Pelestarian Nilai Budaya di Sumatera Barat, Badan Pelestarian BPNB yang menerbitkan banyak sekali judul tentang Palembang. Karena kita tahu sebagaimana kajian tentang cagar budaya atau arkeologi gitu ya, Palembang itu kan menginduk ke kantor yang cakupan kajiannya beberapa provinsi gitu. Nah, untuk BPNB, Badan Pelestarian Nilai Budaya, Palembang itu menginduk ke Sumatera Barat. Yang mana Sumatera Barat ini cakupan kajiannya termasuk Palembang, Riau, Bangka, dan beberapa kota lain gitu. Yang ironis menurut saya, buku-buku yang seharusnya gitu ya bisa kita akses gitu, buku-buku yang seharusnya bisa jadi pegangan kita untuk memahami sejarah budaya Palembang itu dicetak ini tidak salah mereka tentu saja gitu ya, ini hanya persoalan birokrasi gitu, dicetak di Padang gitu di Sumatera Barat, tentu saja mereka cetak dan mereka kirimkan ke beberapa instansi di Palembang. Saudara-saudara yang ingin mengakses terbitan badan BPNB ini bisa akses di perpustakaan arkeologi di Palembang di Kancil Putih gitu. Tetapi mandeknya di sana gitu. Inventarisasi saya itu tidak kurang dari 15 judul buku tentang sejarah budaya Palembang diterbitkan oleh BPNB Sumatera Barat. Ada tentang Morge Siwe atau tentang tradisi kemargaan di Kayu Agung, ada tentang hasil penelitian terbaru terkait sejarah empek-empek, ada juga tentang bagaimana peralihan kesetiaan kalangan Tionghoa di Palembang ketika peristiwa revolusi fisik gitu ya. Itu menarik sekali gitu ya. Tapi sayangnya itu sulit diakses. Jadi kesimpulan sementara saya, kita punya masalah dengan distribusi dan produksi buku-buku sejarah Palembang yang kemudian berefek pada dokumentasi gitu. Sehingga kita nggak bisa nyalahin gitu ke masyarakat gitu ya. Makanya saya tidak meletakkan produksi, distribusi, dokumentasi, saya tidak meletakkan konsumsi di situ gitu ya. Karena kalau kita menyebut ada persoalan di konsumsi, itu bukan persoalan di masyarakat gitu ya.
bukan masalah masyarakat tidak mau membacanya gitu, tapi masyarakat tidak punya akses terhadap buku-buku itu gitu. Itu persoalannya. Jadi ada permasalahan struktural yang membuat masyarakat tidak punya akses terhadap bacaan sejarah Palembang. Untungnya sekarang kita sudah punya IKAPI yang kepala atau ketuanya adalah Pak Dimas Sadiman. Saya sempat ngobrol dengan Kak Pardusi gitu ya. Jadi Kak Pardusi ini cerita tahun kalau tidak salah 2002 setahun atau 2000 tahun ya Pak Sadiman ya. IKAPI ini pernah melakukan semacam launching gitu ya di SMA 3, launching 1000 judul buku yang dihadiri oleh Gubernur Herman Deru. Saya penasaran gitu ya, 1000 judul ini dalam berapa tahun terakhir gitu, dan siapa penerbitnya? Saya tanyalah dengan Kak Pardusi, Kak, ini 1000 judul ini penerbit mana baik? Kak Pardusi ngomong ya sekitar berapa puluh persen itu ya Nur Fikri gitu ya. Oke gitu ya, tetap Nur Fikri gitu ya. Terus yang nomor 2 mana Kak? UIN Raden Fatah, Rafah Press. Kalau dulu untuk saat ini masih Rafah Press gitu ya. Nanti akan berubah menjadi UIN Raden Fatah Press. Ya setali 3 uang gitu ya menurutku antara Rafah Press dengan Nur Fikri gitu. Nah, yang menarik juga Anugerah Jaya penerbit dan percetakannya, saya menduga Anugerah Jaya juga punya mesin cetak gitu. Itu juga menerbitkan buku-buku muatan lokal. Jadi silakan saudara-saudara cek gitu ya, penerbit Anugerah Jaya di googling, itu banyak sekali judul muatan lokal Sumatera Selatan. Jadi saya melihat IKAPI ini semacam ada optimisme gitu ya untuk kebangkitan penerbitan buku-buku lokal Palembang dan Sumatera Selatan yang tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Dimas Sadiman. Baik, sepertinya itu saja. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke narasumber, Kak Dedi. Ya, moderator maksudnya. Iya, moderator maaf Kak. Nah, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Saudara Akmat Sebahan, dan sebetulnya kita sangat beruntung ya memiliki Pak Akmat Sebahan ini ya, karena dari beliau kita dapat menemukan banyak buku-buku lama Palembang. Dan kemudian yang tidak kalah penting, malam ini beliau menyajikan sebuah info yang cukup detail tentang penulisan historiografi dan buku-buku di Sumatera Selatan. Dan dari beliau juga paling tidak ada banyak hal yang bisa menjadi pematik diskusi ini. Misalnya toko buku di Palembang ya. Ternyata cukup sangat miris ya. Lebih banyak yang gulung tikar daripada yang bertahan ya. Bahkan toko-toko buku yang cukup dulu saya waktu pertama sekali ke Palembang itu kayak buku-buku karangan Prof. Mestikaset, kemudian Pak Arlan Ismail, itu masih bisa dijumpai di toko-toko buku. Anggrek misalnya, ternyata toko buku anggrek ini juga sudah gulung tikar. Dan kemudian persoalan yang kedua, buku sejarah Palembang. Ternyata sekarang itu lebih banyak ditemukan di depot-depot loak ya daripada di toko buku. Nah, ini yang sangat menarik menurut saya untuk mematik diskusi kita kali ini. Dan yang tidak kalah penting sebetulnya ini dalam kesempatan ini sebetulnya antara apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Dimas Sadiman tadi sebagai ketua saudara kita Akmat Sebahan ini memiliki sebuah relevansi yang sangat luar biasa menurut saya. Bahkan tadi dari sebuah pernyataan yang ditulis di ruang chat oleh oleh peserta diskusi kita ini, bahkan seorang peneliti senior, pengkaji senior, arkeolog
Sumatera Selatan, Mbak Bambang Budi Utomo, ternyata juga kesulitan menemukan buku-buku Palembang. Dan menurut saya ini perlu dipikirkan ulang ya. Dipikirkan ulang, misalnya kerjasama dengan IKAPI atau IKAPI mendorong penerbit-penerbit di Palembang untuk paling tidak menulis atau menerbitkan kembali ya buku-buku lama Palembang yang seperti tadi ada satu chat yang luar biasa menurut saya, ada 2 buku Palembang, lukisan tentang ibu kota Palembang, dan kemudian Palembang dari zaman ke zaman, ternyata itu diterbitkan oleh atau diterjemahkan oleh diterbitkan ulang oleh penerbit dari Jawa, sementara kita belum memulai itu ya. Nah, ini sebuah pematik yang luar biasa ya. Baik, untuk itu saya akan memulai diskusi kita. Ada paling tidak saya akan menyampaikan dulu satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan. Ada 2 pertanyaan di ruang chat ya. Yang pertama dari saudara Wendy Permana ya. Apakah penerbit Rahma merupakan penerbit paling tua yang mencetak buku sejarah mengenai Palembang? Mungkin ini pertanyaan untuk saudara Bapak Ahmad Subahan. Kemudian yang kedua dari Muhammad Fikri ya. Tadi sudah saya indikan bahwa ada 2 buku di Palembang, tapi yang menerbitkan ulangnya bukan penerbit dari Palembang, tapi penerbit dari Jawa. Kenapa demikian? Atau ada apa sebetulnya dengan penerbit yang kita miliki di kota Palembang terutama? Jadi ini juga sebagai sebuah bentuk keprihatinan kita ya, Pak Ahmad Subahan dan Pak Dr. Dimas gitu, karena saya juga sebagai peneliti, misalnya ketika membuat proposal dari 2 pertanyaan ini Mas ya, ketika membuat proposal penelitian dikti itu akan segera dicoret ya buku-buku Pak Johan, misalnya ketika saya membuat daftar pustaka ya, akan segera dicoret, termasuk ketika saya menulis disertasi ya, akan segera dicoret gitu ya. Kenapa? Karena buku-buku itu tahunnya sudah cukup lama ya, padahal di dalam ketentuan penelitian misalnya, mungkin ini juga pengalaman dosen-dosen yang lain dan peneliti-peneliti yang lain, Pak Ahmad Subahan dan Pak Dr. Dimas, bahwa untuk penelitian itu sekarang diminta paling tidak 5 tahun terakhir ya, atau paling tidak 10 tahun terakhir. Nah, buku-buku sejarah Palembang ternyata cukup banyak yang di atas angka tersebut ya. Bahkan buku-buku lama yang mestinya bisa digunakan sebagai referensi ternyata tidak bisa lagi digunakan. Termasuk juga dengan ini skripsi mahasiswa kami gitu. Dan juga mungkin skripsi mahasiswa Pak Dimas. Nah, ini mohon pencerahan untuk 2 pertanyaan ini Pak Dr. Dimas dan Pak Ahmad Subahan. Silakan untuk menanggapi 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama tadi dari Wendy ya, tentang apakah percetakan Rama atau penerbitan Rama ya. Rama Publishing House itu yang pertama gitu ya. Dugaan saya sampai sekarang memang benar Rama Publishing House adalah yang pertama dalam batasan di era Indonesia Merdeka ya. Karena kalau kita tarik ke era kolonial itu ada beberapa buku sejarah Palembang yang diterbitkan oleh pihak kolonial gitu. Tapi setelah 40-an, sepelacakan saya yang berinisiatif melakukan ada upaya untuk memproduksi pengetahuan gitu di kota Palembang itu adalah Raden Haji Muhammad Akib. Ya, saya kira Rama memang layak untuk kita sebut sebagai bapak atau penulis awal sejarah Palembang. Apapun titelnya gitu, menurut saya Raden Haji Muhammad Akib adalah orang semacam pionir gitu ya, penerbit sekaligus penulis pionir sejarah Palembang. Yang selanjutnya itu
tonggak kedua adalah Johann Hanafiya. Kalau menurut pelacakan saya menemukan sebenarnya ada tonggak berikutnya karena Johann Hanafiya meninggal 2010. Ada tonggak berikutnya, tapi ya tidak perlu kita sebut-sebutkan sekarang karena itu harus melalui proses lebih lanjut ya. Mudah-mudahan istiqomah penulis tersebut. Itu sih, Kak Dedi. Ya, baik. Satu lagi pertanyaan mungkin untuk dari Saudara Muhammad Fikri, kayaknya khusus ini untuk Ketua IKP kita Pak Dr. Dimas Sadiman. Mohon pencerahannya Pak Dr. untuk ini semacam keresahan dari Saudara Muhammad Fikri ya. Oke, terima kasih terkait dengan buku-buku. Memang saya di 2 tahun terakhir memang berkonsentrasi untuk mengembangkan muatan lokal. Kurang lebih ada 20-an lebih buku sudah kami tulis. Dan kami juga mengalami kesulitan sebenarnya. Bahkan di internet sekalipun. Sekarang kalau kita mau mencari teks misalnya, teks lagu-lagu daerah, teks saja, itu masih sangat sulit. Kalau lagunya dalam bentuk video, mudah kita temukan. Tetapi kalau teksnya masih sangat sulit ditemukan meskipun di internet. Karena banyak orang yang belum menulis, termasuk juga orang-orang di Sumatera Selatan. Jadi dasar keperhatian itulah kemudian saya membuat buku-buku itu, ingin mewariskan ini kepada generasi muda. Sesungguhnya saya waktu pas terjun ke penerbitan pun karena keprihatinan saya dengan kondisi yang ada di Sumatera Selatan. Pada saat itu semua penerbit kan kebanyakan kalau yang mayor memang dari Jawa. Dari Palembang ini ada penerbit Rambang saja sekarang sudah tutup karena tidak mampu bertahan di era seperti itu. Jadi sebuah penerbitan itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya bisnis. Karena memang harus ada perhitungan yang harus ada. Karena memang gini, di dalam proses penerbitan ini ada beberapa yang terlibat. Pertama penulis, kedua penyunting, kemudian yang ketiga percetakan. Jadi sesungguhnya penerbit itu hanya memproduksi naskah saja. Kemudian nanti perbanyakannya ada di percetakan. Jadi sebenarnya ini memang seperti dua sisi mata uang antara penerbitan dan percetakan. Walaupun kadang-kadang ada yang dia berlaku sebagai penerbitan, kemudian punya mesin, kemudian sebagai percetakan. Dengan adanya, kenapa sih kawan-kawan lebih memilih kadang-kadang ke penerbit ke luar Jawa? Misalkan di Jogja ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Subhan, bahwa kenapa sih Jogja begitu menarik, gitu ya. Dan saya juga sempat mengumpulkan beberapa buku yang diterbitkan di Jogja oleh penerbit-penerbit yang menurut saya penerbit kecil lah. Bukan penerbit indie, tetapi penerbit kecil yang mereka sesungguhnya sebagian besar tidak menyediakan penyunting. Artinya apa? Buku itu hanya diterbitkan saja dari naskah yang asli, kemudian tanpa melalui proses sebuah penyuntingan, kemudian langsung dicetak. Sesungguhnya mereka itu bukan penerbitan sih sebenarnya, percetakan buku gitu. Jadi mereka tidak melalui sebuah proses penyuntingan, sehingga buku itu biasanya masih banyak sekali kesalahan, masih banyak segala yang sama seperti aslinya. Ini yang saya amati sih. Kalau yang penerbit sudah menggunakan penyuntingan biasanya memang ya cukup mahal karena saat ini biaya penyuntingan itu untuk seorang penyunting yang profesional itu satu lembarnya itu di atas 10.000 sesungguhnya, satu halaman, bukan satu lembar, satu halaman. Saya sendiri kalau menyewa jasa penyuntingan untuk buku saya yang kurang lebih 350 halaman, saya harus mengeluarkan uang 3,5 juta sampai 5 juta untuk penyuntingannya saja ini. Nah ini perlu dipahami bahwa memang jasa profesional memang cukup mahal. Sehingga idealnya sebuah buku itu memang terbit, dia itu memerlukan dana sekitar 7 sampai 10 juta. Itu buku yang bagus ya. Artinya melalui sebuah proses yang benar.
melalui sebuah penyusunan, kemudian dilakukan editing secara benar, kemudian ada diberikan cetak pracetak, kemudian dicek lagi dan sebagainya. Dan itu memakan waktu yang tidak sebentar. Makanya kalau penerbit mayor ya, mereka mempunyai BEP, Back Patent Point-nya berapa? 3.000 eksemplar. Jadi kalau tidak 3.000 eksemplar, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari penerbitan itu. Makanya kalau menerbit yang lebih besar lagi, mereka akan menerbitkan berapa? 10.000. Jadi yang 10.000 baru dia bisa bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan, dengan catatan itu terjual. Jadi begini, terkait dengan buku-buku di Palembang atau buku kekhasan Palembang, saya melihat memang rata-rata penerbitan yang dipilih adalah penerbitan kecil, sehingga jelas bahwa bukan jaminan juga bahwa buku itu kemudian tidak beredar di masyarakat. Kenapa? Karena memang penerbit kecil itu dia hanya mencetak berdasarkan dari pesanan. Saya melihat ini adalah penerbitan yang berbayar, dan mereka hanya membayar ongkos cetak saja. Tidak ada biaya untuk editing. Saya katakan tadi bahwa biaya editing itu kalau yang ideal itu memang sekitar 10.000 satu halaman. Ini kita bicara mengenai siapa, bagaimana pola proses di balik itu semua. Jadi kalau misalkan Anda memilih sebuah penerbit, misalkan kemudian dengan biaya murah, misalkan dengan 300.000, 200.000, kemudian berkeluaran buku, saya menduga bahwa buku itu hanya dibuatkan covernya, kemudian dicetak, di layout seadanya gitu. Itu menurut dugaan saya. Jadi isinya sama sekali tidak ada perubahan karena tidak ada proses editing pasti. Dan proses editing itu tidak mudah, membutuhkan keahlian khusus di dalam edit. Kemudian yang berikutnya terkait dengan perkembangan di daerah, memang di dalam undang-undang perbukuan yang baru, daerah ini diberikan kesempatan, terutama pemerintah daerah, untuk melakukan dukungan. Saya sendiri secara pribadi, IKAPI Sumatera Selatan, penerbit saya, Pak Pardusi, dengan Fikri itu bisa dikatakan bergerak ya secara volunteer lah, artinya bergerak sendiri gitu, tanpa dukungan dari pemerintah. Artinya kita tidak mendapatkan subsidi dari kertas, kita tidak mendapatkan subsidi dari yang lain-lain, tidak mendapatkan apa. Artinya yang kita jual harga sesuai dengan produksi. Dan di dalam sebuah percetakan, semakin banyak jumlah oplah yang kita cetak, dia akan semakin murah. Jadi kita mencetak 300 eksemplar maksud saya, dengan 3.000 eksemplar bisa jauh lebih murah. Karena apa? Ongkos plat untuk mencetak bisa dikatakan bisa tidak ada sama sekali. Yang tadinya mungkin Rp25 dengan meningkat menjadi Rp2,5. Artinya modalnya hanya kertas saja. Maka di sana ada beberapa komponen yang mesti dihitung untuk pengeluaran. Yang pertama itu kertas, kemudian untuk yang di awal sekali terbesar memang proses penyuntingan, itu yang paling besar. Jadi kemudian cetak awal. Nah, kalau sekarang dengan adanya digital printing memang bisa mencetak berapa saja. Dan kebanyakan ini juga dilakukan oleh para dosen di perguruan tinggi. Biasanya mereka mencetak hanya 10, 20 gitu ya. Atau mencetak sesuai dengan keperluan saja, pesanan dengan mahasiswa. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk masuk ke dalam penerbit, ke dalam toko buku besar, ya, seperti Gramedia misalkan, itu penerbit memang berat, penerbit kecil. Kenapa? Karena jumlahnya harus memadai untuk dimasukkan ke sana. Yang pertama dari segi jumlah. Kemudian yang kedua, apa? Rabat yang cukup besar dituntut. Biasanya antara 50-55%. Ini kan sangat berat bagi penerbit karena komponen untuk royalti penulis, kemudian untuk penerbitan, kalau sudah terpotong 50% bisa kita bayangkan gitu ya betapa sulitnya penerbit
sehingga penerbit itu kadang-kadang mendapatkan porsi keuntungan yang marginnya sangat kecil. Nah, jadi terkait dengan buku-buku Palembang ya, yang lama itu sebenarnya bisa direproduksi, dan kami dari IKAPI Sumatera Selatan sudah mereproduksi salah satu buku yang tadi sudah dijelaskan tentang Muhammad Hakim ya, Muhammad Hakim. Kami juga dari Anugerah Jaga ikut terlibat dalam proses penerbitannya yang diterbitkan oleh Aksara Pena. Kemudian ada juga buku misalkan Simbur Cahaya. Saya sudah mencetak berapa ratus, mungkin sudah 1000 eksemplar, karena memang buku-buku lama itu tidak punya hak cipta lagi. Buku-buku yang sudah lebih dari 50 tahun itu haknya sudah menjadi milik umum sehingga bisa diterbitkan oleh siapa saja. Jadi hak cipta itu hanya berlaku selama 50 tahun, setelah itu maka hak ciptanya menjadi hak cipta umum, siapa saja bisa menggandakannya dengan tetap menampilkan penulisnya sebagai hak moral sebagai penulis. Dan ini mungkin sebuah peluang bagi penerbit-penerbit di Palembang. Dan terus terang saja, saya selaku ketua IKAPI memang mencari buku itu memang cukup sulit. Jadi saya hari ini sangat beruntung karena bertemu dengan saudara Ahmad Subhan, kemudian kami sudah sempat ngobrol-ngobrol, dan saya melihat tadi buku-buku yang sangat menarik, dan itu mungkin menjadi salah satu referensi penting, dan saya akan terus menyebarkan virus ya kepada kawan-kawan untuk menulis. Dan perlu saya informasikan kepada rekan-rekan bahwa saya mendapatkan buku menulis buku itu dengan saya menciptakan penulis sendiri. Artinya tadinya orang itu tidak bisa menulis sama sekali, kemudian saya latih, kemudian saya dorong mereka menulis, kemudian saya fasilitasi untuk diterbitkan, kemudian mereka mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dan ini tidak mudah dan tidak setiap orang bisa melakukan itu. Karena apa? Karena memang butuh kemauan. Karena kebetulan saya memang sejak lama mendorong terus agar di Sumatera Selatan bisa lahir banyak penulis. Banyak orang menulis, tetapi kalau tidak bisa diterbitkan mereka bingung juga. Mau diapakan ini karya saya gitu kan? Mau diapain gitu? Dan penerbit pun juga, kalau yang penerbit mayor dia akan menghitung buku ini kira-kira kalau kita cetak minimal BEP-nya 3.000 mau dihabiskan berapa lama gitu. Nah, orang otomatis si penerbit ini akan menjadi tertarik apabila buku ini seperti saya misalkan baru saja menulis sekitar 3 bulan yang lalu, kemudian laku 8.000 eksemplar dalam waktu 2 bulan. Ini akan sangat menarik bagi penulis. Karena apa? Harga jualnya itu tinggi. Tapi kalau misalkan 3.000 ini buku perguruan tinggi misalkan, ini kadang-kadang 1 tahun, 2 tahun belum tentu habis. Dan saya dulu awal-awal juga menulis buku perguruan tinggi, tapi editor saya di penerbit Erlangga dulu nyarakan Pak Sadiman, buku 3.000 aja kami berat sekali untuk menyelesaikan dalam 1 tahun. Maka kemudian saya ambil putar arah, saya menulis buku-buku yang pertama buku ilmiah populer, kemudian buku-buku pelajaran di SMP maupun di SMA. Ternyata secara salary itu jauh lebih menguntungkan dan itu bisa menghidupi penulisnya kalau memang jumlah penerbitannya cukup banyak. Tapi di Palembang juga ada buku-buku yang cukup laku ditulis oleh penulis di Palembang. Contohnya Pak Gede, dulu kepala SMA 3, pernah menulis buku dan saya menerbitkan dalam waktu singkat lebih dari 1.500 terjual dalam waktu yang sangat singkat. Yang pertama memang latar belakang dari penulisnya, kemudian momen yang tepat, kemudian bukunya itu dibutuhkan. Jadi momen-momen seperti itu yang harus dibidik oleh para penulis dan juga oleh para penerbit. Jadi penerbitan itu memang harusnya mendapatkan dukungan dari pemerintah karena Indonesia itu tidak akan maju tanpa literasi yang kuat. Dengan indeks baca 0,001 ya. Jadi satu buku dihabiskan oleh orang 1.000, 1.000 orang ya baru 1 orang yang membaca satu buku dalam 1 tahun, ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Termasuk juga di dunia pendidikan
para dosen, para guru kan. Saya melihat juga beberapa perguruan tinggi memang UIN ini salah satu perguruan tinggi yang produktif ya, dosen-dosennya produktif menulis buku. Di antara perguruan tinggi yang lain saya melihat UIN paling produktif. Meskipun juga Universitas Sriwijaya salah satu yang juga maju dari sisi kualitas, karena banyak sekali dosen-dosen di Universitas Sriwijaya yang menulis di penerbit mayor. Saya mengistilahkan penerbit mayor adalah penerbit besar yang punya skala nasional, yang punya jaringan secara nasional. Dan perlu kami beritahukan pada rekan-rekan bahwa buku yang berada di toko buku itu bukan berarti buku yang laku. Ini perlu juga dipahami oleh kawan-kawan bahwa buku-buku yang ada di toko buku kadang-kadang buku yang tidak laku kemudian disetor ke toko buku gitu. Biasanya juga ada seperti itu. Kalau buku yang laku kadang-kadang malah sulit sekali dicari di toko buku. Jadi bagi kawan-kawan yang bukunya tidak masuk ke toko buku, jangan khawatir. Kalau penulis, lebih baik kita mendapatkan royalti yang lumayan daripada buku kita nongkrong di toko buku. Jadi kalau misalkan buku kita ingin menjadi referensi di perguruan tinggi, sebenarnya ada beberapa cara. Misalkan kita bisa mengirimkan ke perguruan tinggi itu, dan yang jelas bahwa semua buku yang diterbitkan itu sesungguhnya ada di Perpustakaan Nasional. Jadi kalau kita akses di Perpustakaan Nasional, kita pasti tercatat kalau dia diterbitkan secara resmi ya, ISBN-nya asli. Karena kadang-kadang juga ISBN itu ada yang ada dalam tanda kutip, ada dalam yang tidak beres gitu. Artinya kita bisa mengecek dari ISBN yang tercatat di belakang buku, benar nggak buku ini memang tercatat di Perpusnas. Dan kita dari penerbit punya kewajiban di dalam setiap penerbitan buku itu setiap penerbitan itu harus dikirimkan ke Perpustakaan Nasional sebanyak 2 eksemplar dan kepada perpustakaan daerah sebanyak 1 eksemplar. Dan ini sudah kami lakukan, dan secara rutin kami juga selalu menghimbau kepada kawan-kawan agar meskipun tidak ditaji kalau di perpustakaan daerah, mohon agar buku-buku yang sudah diterbitkan untuk dikirimkan ke sana, sehingga buku kita memang tercatat di perpustakaan daerah. Dan saya yakin bahwa ke depan dengan bertumbuh penerbit dalam 1 tahun ini bertumbuh cukup banyak. Jadi 14 penerbit tadi yang ada itu rata-rata adalah penerbit baru yang baru lahir, sehingga mereka juga secara rutin saya dampingi, meskipun saya juga masih belajar karena keterbatasan dari sisi permodalan. Rata-rata kami masih berada pada taraf UMKM. Yang paling besar memang sebenarnya Pak penerbit Nur Fikri, dia punya peralatan yang cukup canggih, tetapi ada juga bahwa beliau itu berkonsentrasi pada digital printing. Jadi kalau mencetak dengan digital printing, otomatis secara finansial dia akan lebih mahal karena biayanya lebih mahal, kualitasnya juga memang lumayan lebih baik dibandingkan dengan. Sedangkan saya lebih konsentrasi pada mesin cetak offset, sehingga mungkin akan lebih murah dan cetaknya biasanya harus lebih banyak ya. Nah itu kami memang berusaha saling mengisi, saling menguatkan sesama penerbit di tengah badai COVID-19 ini yang cukup berat bagi kami, tapi kami berusaha tetap bertahan karena karyawan kami juga tetap hidup. Saya harus terus bekerja, terus mendorong karyawan saya 10 orang, Pak Pardusi sekitar 30 orang, lumayan banyak. Sekarang tinggal 20 kalau tidak salah, 20 berapa. Ini juga tantangan bagi kita sebenarnya. Dukungan dari pemerintah daerah mungkin memang kami berusaha untuk jalin, dan kita di daerah memang tidak akan bisa lepas
kalau daerah tidak mendukung memang cukup sulit. Untuk buku-buku di daerah itu memang harusnya bisa dijadikan sebagai sumber, baik itu di sumber pustaka, baik itu di kampus lokal, kemudian juga ada di di sekolah-sekolah, di perpustakaan yang ada. Jadi ini saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Pak Dedi. Silakan. Baik Pak Dr. Sadiman, Pak, luar biasa gitu. Ternyata ini sebuah problematik dari penerbitan kita lokal di Sumatera Selatan atau di Kota Palembang. Nah, ini mengingat waktu, nanti ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari senior kami Pak Roman Kamuso, dan kemudian dari senior kami juga Pak Kuyung Rizal. Pak Kuyung sudah mengajukan di chat, tapi kami minta langsung untuk bertanya langsung ke 2 narasumber ini secara singkat dan padat. Yang pertama Pak Roman, silakan Pak Roman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada dasarnya saya tidak bertanya, jadi sudah cukup banyak dari yang saya dapat informasi cukup pantas itu dan wajar. Jadi hanya harapan Pak kepada Mas dan Subhan juga, harapan ke depan. Karena kebetulan saya juga penggerak literasi dari 45 tahun yang lalu sampai hari ini. Saya punya rumah baca keliling, rumah baling namanya, bersama-sama istri almarhum Pak Hendra dulu. Dan kemudian Mbak Ken Suraidani baru beberapa hari meninggal. Kami terus berjalan sampai hari ini. Nah, di situ memang kita banyak kesulitan. Kesulitan yang pertama dalam arti kata, bagaimana caranya ke depan ini kita punya buku dengan kualitas yang bagus, yang baik, dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat. Karena kita terus terang kesulitan betul untuk mencarikan buku-buku di Palembang. Sejarah Palembang segala macam. Jadi kita harus jemput bola, mencari sendiri-sendiri kemana-mana, belusukan kata orang, mencari lewat berbagai pintu. Dan barangkali harapan kedua dengan ini barangkali mungkin ini adalah titik awal bagi penerbit, bagi penulis, bagi para penggerak literasi dan pencinta buku untuk berkolaborasi agar supaya pekan-pekan pustaka seperti ini kan bisa berlanjut terus. Ini sangat luar biasa. Harapan kami kita semua bisa berkolaborasi. Barangkali hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay di room. Pak Kuyung, sebetulnya pertanyaan Pak Kuyung Rizal lebih banyak bersifat harapan ya. Iya. Apa langkah-langkah? Oh, ada ya Pak Kuyungnya. Silakan. Mohon maaf. Ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan literasi Sumatera Selatan yang saya hormati dan saya banggakan ya. Jadi memang kondisinya saya nggak tahu ya, harapan kita ya untuk literasi Sumatera Selatan ini tidak hanya kalau gambar-gambar beberapa pekan ini kita perhatikan literasi di sekitar kota yang notabene Palembang saja kita begitu sulit ya. Apalagi literasi untuk wilayah yang kita katakanlah di luar Palembang dalam ini Sumatera Selatan. Padahal mungkin begitu banyak sumber-sumber peradaban, sumber-sumber penulisan, naskah-naskah yang ada di luar Palembang. Kalau yang Palembang aja sesulit itu, apalagi yang ada di luar Palembang, Sumatera Selatan. Nah, memang harapan-harapan kita yang terlalu besar ya untuk di masalah penerbitan terutama. Saya beberapa kali melihat memang animo ya, penerbitan kita di Palembang ini menerbitkan tulisan-tulisan lokal itu agak minim ya.
Bahkan apa yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Subhan tadi, Subhan ya. Bahkan banyak orang dari malah Sumatera Barat ya, badan BN apa itu namanya, yang sering sekali menerbitkan karya-karya tentang Palembang. Dan kalaupun ada, banyak juga. Dan itu adalah hasil karena kerjasama dengan pemerintah daerah. Bukan karena misalnya ada lembaga-lembaga non-pemerintah. Nah, kita di sini Sumatera Selatan ini kan ada balai bahasa, ada arkeologi ya gitu. Atau juga kita ada badan, atau kita punya nggak badan pembinaan yang seperti di Padang tadi ya, yang disebutkan oleh Subhan itu, BN apa itu, BNPT apa bahasanya ya. Nah itu kita Palembang punya atau tidak itu. Nah saya berharap, iya, saya kayak Pak Dedi kan sudah bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel ya, membuat buku tentang hujan emas, ini semua luar biasa ya. Jadi harapan-harapan apa yang saya pertanyakan tadi, mungkin kita perlu langkah-langkah konkret ya. Sumatera Selatan ini, seperti apakah langkahnya inventarisir dulu karya-karya yang layak untuk diterbitkan, kemudian juga sudah diterbitkan bagaimana kita mempresentasikannya ke masyarakat Sumatera Selatan. Ini pertanyaan tadi mungkin sama-sama dapat kita jawab ya. Itu saja Pak Dedi, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Kuyung Rizal dan Pak Roman Kamuso. Kami minta silakan narasumber untuk menanggapi dua harapan ini, terutama bersifat harapan gitu. Oke, silakan Pak Ahmad Subhan dulu. Ya, saya kira salah satu langkah konkret yang sedang diusahakan oleh kawan-kawan itu memang melalui Pekan Pustaka Palembang ini ya. Yang kami kampanyekan dalam tahun ini adalah kita menetapkan ada hari buku untuk Palembang. Karena kami berpikir bahwa kita perlu momentum untuk merayakan aktivitas perbukuan di Palembang sebagaimana kota-kota lain, misalnya orang sering menyebut ada Big Bad Wolf gitu ya di sekitaran DKI gitu ya, sangat ramai, bahkan tidak hanya terbatas di sekitaran DKI tapi juga seluruh Indonesia. Kemudian tadi sudah disebutkan juga sebelumnya ya, IKP Sumsel pernah mengadakan semacam pameran. Kalau di kota lain IKP mengadakan pameran buku itu setiap tahun setahu saya. Jogja punya pameran buku setiap tahun. Bahkan tidak hanya IKP ya. Kalau di kota seperti Jogja itu ada ada asosiasi penerbit alternatif gitu. Kemudian ada Islamic Book Fair juga, sehingga sebuah kota itu meriah dengan perhelatan buku. Jadi kalau kita punya satu saja, gitu, kota ini punya satu saja perhelatan buku, Hari Buku Palembang, itu bisa menjadi ruang bersama untuk berpartisipasi dari IKP, dari penulis, dari toko buku, dari komunitas-komunitas buku untuk tampil dan meramaikan aktivitas perbukuan di Palembang. Sampai saat ini kami yakin bahwa kita butuh momentum seperti itu. Kita butuh momentum untuk merayakan buku di Palembang. Secara struktural, saya juga sepakat gitu dengan yang saya menduga IKP ini muncul kembali gitu ya, karena sebelumnya kan IKP pernah ada gitu dengan sebelumnya setahu saya itu dari Pak Muhtar Effendi yang pemilik Paradise Hotel itu, yang sangat prolific, sebenarnya penulis yang sangat produktif. Sudah sempat saya muat dalam presentasi saya. Tapi memang kemudian setelah beliau meninggal, IKP Sumsel seperti mangkrak gitu. Dan kemudian muncul kembali gitu dengan Pak Sadiman dan kawan-kawan gitu. Saya sempat tanya dengan Pak Fardusi, memang konteksnya
selain konteks wabah saat ini, IKP Sumsel juga butuh semacam kendaraan bersama gitu untuk bisa berhadap-hadapan dengan misalnya pemerintah daerah atau dengan pihak-pihak lain, supaya memang ada program yang terencana gitu. Misalnya ya para penulis kita itu disubsidi gitu ya, memang diberi program oleh pemerintah untuk memproduksi buku-buku muatan lokal, dan kemudian buku-buku itu diterbitkan oleh IKP, oleh beberapa penerbit anggota IKP, kemudian secara distribusinya juga itu akan bekerja sama dengan perpustakaan daerah misalnya. Jadi perlu ada memang harus ada kolaborasi gitu, yang saya yakin IKP bisa menjadi kendaraan untuk mengaitkan berbagai kepentingan itu gitu. Kemudian ya itu sepertinya ya komentar untuk Pak Romas dan untuk Kak Kuyung Rizal. Saya kira memang harus mulai ada dukungan nyata dari pemerintah daerah untuk menggerakkan untuk menyemarakkan literasi di Palembang khususnya atau Sumatera Selatan. Itu salah satu caranya adalah ya mari kita tetapkan, kita punya momentum untuk kita rayakan bersama, yakni Hari Buku Palembang, dan secara programatik juga harus mendukung IKP dalam memproduksi muatan-muatan lokal. Tidak hanya di wilayah produksi dalam artian percetakan penerbitan, tapi juga di hulunya, di penulisnya gitu ya. Itu harus didukung juga, karena ya menulis itu kerja profesional gitu. Tidak hanya mengumpulkan, menggunting, menempel tulisan yang sudah tersedia, tapi ada kerja-kerja kreatif di situ. Saja, terima kasih. Silakan, mungkin Pak Sadiman ingin komentar. Jadi memang betul ya, saya juga punya mimpi besar untuk bisa ada Palembang Book Fair, sehingga ini menjadi momentum perkembangan bagi kita untuk bisa membangkitkan literasi di Sumsel. Sebenarnya tahun 2019 kalau tidak salah saya ditemui oleh IKP Pusat dan akan diadakan pameran terbesar ya, seperti yang baru dilakukan di Banten. 2019 ingat saya dihubungi, kemudian saya mencari beberapa tempat, kemudian momen waktunya yang nggak pas, sehingga acara itu menjadi batal, karena roadshow itu dari Medan, kemudian ke Riau, kemudian ke Palembang, kemudian ke Jakarta. Sesungguhnya di Banten itu menjadi puncaknya, tapi di Palembang tidak bisa terwujud, karena pada saat itu saya juga memang sudah berada di IKP, tetapi belum bisa melakukan semuanya, karena memang keterbatasan. Waktu itu anggota yang aktif kalau tidak salah cuma 5 anggota, itu pun dalam posisi yang sulit ya, artinya keadaannya baru mulai bisa berjalan gitu. Nah sekarang mimpi ini mungkin akan semakin menjadi kenyataan apabila kita ingin. Sebenarnya kita pernah sekitar tahun 90 berapa, waktu gubernur saya lupa, yang jelas waktu itu masih zaman Pak Mukhtar, IKP-nya kemudian ada Pak Yusron, kita pernah mengadakan pameran Palembang Book Fair yang ada di Jalan POM itu, sekarang yang jadi PIM ya kalau tidak salah ya. Jadi di sana seluruh penerbit hadir dalam ruang gegap gempita, tetapi memang dukungan pemerintah sangat kuat waktu itu, mendapatkan tempat gratis, kemudian kita hanya bisa mengisi saja. Kemarin juga seperti itu sebenarnya keinginan, tempat disiapkan, maka semua penerbit skala nasional akan hadir di Palembang. Tapi tidak terwujud, karena waktu itu tempatnya siap dilakukan, tetapi momennya nggak pas, karena pada saat itu kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, menunjuk
aula di SMK, ternyata SMK pada saat itu bersamaan dengan masa ujian sehingga mereka terganggu sehingga tidak terwujud. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang dengan kolaborasi berbagai macam elemen ini bisa diwujudkan. Saya berharap sih dukungan dari kampus. Waktu itu ada dukungan dari kampus, tetapi di tengah jalan ada problem sehingga tidak bisa dilaksanakan. Jadi seperti yang terakhir acara IKAPI Pusat berada di Universitas Tirta Yasa, mendapatkan dukungan yang besar dari perguruan tinggi tersebut, kemudian juga dari pemerintah Provinsi Jawa Banten yang mendukung secara penuh kegiatan itu. Jadi ini juga bisa dilakukan di Palembang. Ya, nanti kita akan komunikasikan, kita coba komunikasi dengan menjalin semuanya, terutama perguruan tinggi supaya semuanya merapat, karena terus terang saja penerbitan perguruan tinggi sedang mati suri juga ya Pak Dedi, termasuk juga di Unsri. Ini diakui atau tidak, semua perguruan tinggi di Sumsel kayaknya baru UIN Raden Patah yang masih cukup agresif karena di belakangnya ada Nur Fikri yang berdiri kokoh gitu. Nah, saya harapkan nanti perguruan tinggi yang lain juga bisa berkembang sama-sama. Mungkin kita nanti akan adakan acara, kita kumpul, kita lihat apa sih penyebabnya sehingga para dosen, para guru, para penulis di Sumsel produktivitasnya juga masih sangat memprihatinkan. Karena memang terus terang saja bahwa menulis itu memang kadang-kadang berat, menghasilkan tulisannya cukup lama, kemudian apa yang diharapkan tidak sesuai. Itu kadang-kadang menjadi problem juga. Begitu sudah menulis, kemudian hasilnya tidak sesuai, maka dia menjadi patah arang. Demikian juga penerbitnya mengeluarkan modal cukup besar, kemudian bukunya tidak laku di pasaran, akibatnya juga menjadi problem. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita bisa urai benang merahnya, kemudian benang kusutnya sudah kita urai, nanti mudah-mudahan ke depan literasi Sumatera Selatan semakin baik. Saya optimis bahwa jumlah penduduk Sumatera Selatan yang cukup besar ini sesungguhnya memerlukan bahan bacaan, tulisan, karena tulisan tidak saja dalam bentuk fisik, meskipun berubah ke dalam bentuk elektronik, tetap dibutuhkan hasil-hasil tulisan berupa buku dan sejenisnya yang ditulis oleh penulis dan diterbitkan oleh penerbit. Saya kira itu nanti mungkin kita bisa berbicara lebih lanjut, kopi darat, kemudian kita wujudkan mimpi kita ke depan. Saya yakin ini akan terwujud. Saya punya keyakinan karena kawan-kawan Sumatera Selatan banyak yang punya semangat itu, hanya saja mungkin selama ini linknya belum ketemu. Itu saja, terima kasih. Baik, luar biasa sekali diskusi kita malam ini. Luar biasa sekali diskusi kita malam ini. Sampai jam 10, hampir jam 10 kurang 1 menit, ternyata peserta diskusi kita masih bertahan cukup banyak ya. Ini luar biasa menurut saya. Dan satu hal, sebetulnya saya tidak akan menyimpulkan lebih mendalam mengenai diskusi ini, tapi satu hal sebetulnya yang luar biasa dari diskusi ini, bahwa pertama kita ditemukan antara satu dengan yang lain mengenai harapan untuk literasi ke depan gitu, yaitu tokoh muda literasi Ahmad Subhan, kemudian ternyata dengan tokoh atau ketua IKAPI yang sangat optimis, energik dan kreatif gitu. Nah, apa yang kita harapkan bersama seperti pendapat Pak Roman, kemudian pendapat Pak Kuyung Rizal, Mas Fikri, kemudian Mas Wendy dan semua peserta diskusi yang hadir pada malam ini, bahwa pertemuan ini sebetulnya adalah titik awal ya, untuk sebuah kolaborasi yang sangat memungkinkan antara IKAPI, penerbit, kemudian penggiat literasi dan rumah baca termasuk Pak Roman tadi, kemudian tentunya para pencinta literasi
di Sumatera Selatan dan di Kota Palembang yang hadir di acara webinar ini ya. Ini harapan besar kita bersama ya. Karena saya kemarin misalnya ke lapangan, ternyata di rumah-rumah pesirah itu ternyata mereka ini pesirah-pesirah ini rajin beli buku. Jadi dari masa kolonial. Jadi Mas Subhan ada sebuah informasi menarik, ternyata misalnya di rumah pesirah Paku Sengkunyit itu beberapa buku yang ada di sana itu ada cap toko buku Ebeling ya yang tahun 1938 ya. Jadi saya berpikir ternyata pesirah-pesirah zaman dulu itu banyak yang membeli buku ya. Banyak juga yang membeli buku. Nah, ini harapan kita ke depan tentunya di tengah masa pandemik dan kemudian boleh dikatakan penerbit kita juga sekarang sedang berdarah-darah istilah Mas Nursam, pemilik Ombak. Ini harapan besar ya ke depan. Memang betul kata Pak Ketua IKAPI untuk ke depannya mungkin perlu juga menggugah pemerintah daerah untuk mensubsidi para penerbit yang akan menerbitkan terutama untuk buku-buku literasi mengenai Palembang. Nah, ini mungkin harapan kita bersama ya. Ini sebuah acara webinar menurut saya yang luar biasa karena ini pada intinya mempertemukan kita bersama ya, mempertemukan pemikiran bersama dan mempertemukan ide kreativitas bersama. Semoga ke depan ini akan menjadi sebuah hal yang terwujud dan kemudian kita akan bekerja lebih banyak lagi seperti kata Pak Ketua IKAPI, bukan saja di dalam webinar saat ini ya, tapi mungkinnya ke depan, harapan ke depan. Baik, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang keliru, jika ada kata-kata yang salah. Untuk selanjutnya kita beri apresiasi yang luar biasa kepada dua narasumber yang sangat luar biasa. Dan kemudian kepada para peserta kegiatan webinar yang juga tidak kalah luar biasa ya, yang bertahan sampai jam 10 lewat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host kita yang sangat keren, Mas Jeki ya. Ya, silakan Mas Jeki. Iya, terima kasih Pak Dedi dan para narasumber kita pada malam hari ini sangat luar biasa ya. Waktu kita lumayan sangat panjang dan diskusinya sangat luar biasa ya. Kalau menurut jadwal kita sampai jam 9. Tapi karena apa namanya ya? Diskusi yang sangat panjang, materi yang sangat menarik dan pertemuan yang sangat chemistry-nya ada ya. Sehingga dari jam 19.30 sampai jam 22:04 kalau di laptop saya ini tidak terasa. Wah, ini sangat luar biasa ya. Partisipannya masih 34. Nah, Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini kita cukup berbahagia. Mudah-mudahan ke depannya yang kita bahas tadi, cita-cita kita yang dibahas tadi, mudah-mudahan terwujud sehingga nanti ketika pandemi ini berakhir, kita bisa bertemu, bisa ada pameran buku, bisa ada pameran benda pusaka, pokoknya semua dipamerkan lah, ya. Ini siswa-siswa, mahasiswa berkumpul bersama membahas tentang keilmuan ya, dunia akademik di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ke depannya kalau itu terjadi, Sumsel akan lebih maju. Bukan maju untuk bersama, maju untuk semua. Wah, ini. Baik, Bapak Ibu semua. Selanjutnya, sebelum kita akhiri webinar kita pada malam hari ini, sebaiknya kita akan mendokumentasikan. Jadi, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengaktifkan videonya. Nanti akan saya screenshot kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, silakan Bapak Ibu. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, kita ada satu lagi. Baik.
1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu. Mungkin malam hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk besok, kita masih ada 2 pertemuan lagi. 2 sesi lagi. Tentunya yang tidak kalah menarik. Pasti sangat menarik. Pekan Pustaka ini mudah-mudahan dapat sangat bermanfaat untuk kedepannya. Besok pagi kita akan membahas seputar Undang-Undang Simbol Cahaya. Benar ya, Kanda Subhan. Besok tentang paginya tentang Undang-Undang Simbol Cahaya, dan malamnya kita akan bahas mengenai ini yang lebih milenial, YouTuber. Bagaimana catatan para YouTuber tentang konten-konten sejarah. Kita akan tampilkan nanti para YouTuber Palembang. Wow ya. Dan juga informasinya, informasi akan saya sampaikan. Webinar kita ini selain secara Zoom juga disiarkan secara langsung melalui YouTube, yaitu YouTube Mang Dayat, channelnya Wong Palembang. Yang disaksikan tersebut pada malam hari ini lebih kurang 1.000 lebih sudah menyaksikan. Data update-nya kita tadi ada sampai 70-an, ditambah 1.000, ternyata audien kita cukup banyak. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya selaku host pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sadiman, terima kasih banyak. Kak Dedi, terima kasih banyak Kak Dedi. Ya, karena Dino, ya terima kasih banyak bro, ya bro. Ya. Besok saya nggak bisa hadir karena saya harus ngisi pelatihan penulis. Terima kasih banyak Pak Dr. Sadiman, ya terima kasih banyak. Oke Pak Dedi. Ya, sampai kita nanti bisa ya. ketemu. Semua peserta terima kasih banyak. Baik. Oke, semuanya saya pamit. Ya.